gereja yang tidak punya kuasa seperti si Rudi, seperti si Muriwali. Bagaimana kalau ini si Edis? Si Edis bagaimana? Edis lagi orang gila. Ya, katanya ini ada Edis, gimana Edis sih? Edis ada di sini loh. Saya tanggapi sebentar ya masalah Luga. Benar-benar ya. Bang Luga ini hebat, dia bisa tahu kalau Edis ini orang gila, hebat. Tapi gini Mas Juma, si Luga tadi pernah mengatakan Edis perlu dibaptis ulang ini. Seperti dia mengatakan sama Antonius, ini gimana nih Gak? Jadi gini, ada Edis ini. Saya tanggapi sebentar ya masalah Luga ya. Jadi gini, di dalam Bible itu ada satu kriteria bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu asli atau palsu, memiliki perkataan dari Tuhan atau tidak. Jadi si Luga ini dulu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah, itu pernah update status di Facebook. Dia bilang begini, bahwa Tuhan Yesus bilang sama dia bahwa dia akan berdebat dengan Zakir Naik dan 3 juta orang kalau tidak salah begitu akan jadi Kristen begitu. Kurang lebih tulisannya seperti itu. Dan ternyata itu tidak terjadi. Nah, jadi berpatokan dari situ, maka saya pastikan bahwa apa yang diceritakan oleh Luga ini, penglihatan lah, roh ini dan segala macam itu halu semua. Itu karena COVID, jadi keadaan nggak bisa. Bukan begitu. Itu karena Edis belum dibaptis ulang. Dengerin ya. Jadi gampang aja sebenarnya. Bukannya kalau mau bisa gua undang Zakir dari Malaysia turun ke Medan, datang ke Medan. Bukannya bisa. Gua undang besok juga bisa. Ya, tapi gua melihat mampu. Artinya dia melihat gua diam. Itu membuktikan suara lu, Ben. Videonya dimatiin aja Gak, biar nggak koneksinya nggak terbagi-bagi. Zakir Naik itu sudah seperti dulu, tidak seperti dulu. Dia tidak punya stasiun TV, dia tidak tinggal di negaranya, kekayaannya udah habis, udah 3.000 perak ibarat kata. Ya, kalau gua ngajak dia, habis lah. Gua lebih jauh lebih terkenal dari dia untuk sekarang. Kalau hanya sekedar undang Zakir Naik, Malaysia deket no. Dari Malaysia tunggu datang, tinggal suruh datang ke Medan. Gua ongkosin, gua bayarin tiketnya. Kalau cuma mau datang dia doang. Tapi ngapain gue ngundang Zakir Naik yang udah jatuh, masih lebih terkenal si Juma sekarang dan kawan-kawannya. Ya, jadi Zakir Naik bukan masalah ini, bukan masalah. Iya. Kenapa Zakir Naik? Dengerin, Zakir Naik itu udah jatuh sebelum gue hajar. Artinya dia mungkin udah nonton video gue. Wah ini kacau nih. Moko Ginta aja digulung, apalagi gue kata Zakir Naik. Ya, jadi gini, pertama-tama saya luruskan dulu ya. Aja. Jadi pertama-tama Zakir Naik itu kan nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi dia mustahil lihat videonya Luga. Kemudian yang kedua, itu bukan masalah si Zakir Naik sudah jatuh atau tidak. Karena statementmu Luga mengatakan bahwa kamu akan melakukan dialog atau debat dengan Zakir Naik, itu tidak terjadi. Dan perkataan tidak itu terjadi itu nggak masalah, yang penting dia kalah. Gimana sih lo? Iya, artinya kamu sudah memenuhi satu kriteria Ulangan 18 itu 18 dari 18 sampai sekian itu mengatakan bahwa tidak. Itu salah. Bagaimana cara kita menentukan? Sebentar, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa lo sekarang gua tanya ya, di Indonesia ya, debater yang paling ditakutin lo bukan? Nggak ada yang nakutin lo. Iya, jadi gini, kita itu tidak perlu yang namanya pengakuan. Kecuali lo nasihatin gua, lo udah debater nomor 1 ditakutin Islam. Nggak ada yang kemarin aja lo dimaki-maki sama si Sugi, dianjing-anjingin kalau gini. Pertama-tama kemarin di depan mata gua. Kita itu harus punya yang namanya kriteria yang kita sepakati. Kalau salah-salah ngomong lo. Kalau misalnya kita tidak punya kriteria yang kita sepakati, maka standar untuk menentukan bahwa seseorang itu nomor 1 atau tidak, itu tidak jelas. Kecuali orang itu sudah menyerah dalam berdebat, lo nggak bisa. Ya, yang penting tuh orang itu satu ya. Lagian gua nggak perlu buat kok. Jangan lari-lari kemana-mana dulu Luga. Kita fokus dulu kepada statementmu. Gua bilang, gua nggak bilang. Kan kamu bilang waktu itu. Lu kan nambahin nubuatan gua, nggak pernah gua bilang seperti itu. Salah lo. Gimana? Gua dihadiri 3 juta orang di situ, bukan berbicara tentang Zakir Naik. Terjadi tidak? Iya, terjadi tidak? Terjadi tidak? Lah itu akan terjadi, gimana sih lo? Ini kan enggak, kamu bilang itu benar dulu. Gini, waktu itu saya baca, kita kan berteman itu di Facebook. Saya bilang, ini Luga bikin status gini.
bahwa Tuhan Justru Yesus lo bilang yang sama saya, salah. Lu bikin buku tulis-tulis nama Zakir Naik yang udah jatuh, lu malu-maluin diri lu. "Loh, ini Lu kok lari bikin laporan kemana-mana? Zakir Kita Naik. kita nggak lari kemana-mana dulu gini loh. Ngapain lu Masalahnya bikin kan buku gini, tentang gini, gambarnya sebentar, dengar tentang dulu, Zakir Luga. Naik itu Luga. ngapain? Zakir Naik itu udah Dengar dulu, jatuh. Luga, dengar dulu. Gantian Pertama kan ngomongnya ya. gini loh, gantian Oke. ngomongnya. Pertama-tama, Gimana? Tak kasih timer aja ya. Gimana? nggak Oke, apa-apa, oke, kita boleh. ngobrol slow aja. Nanti ganti. Tapi jangan anu ya, jangan tumpuk-tumpuk loh. Saling menghormati aja. Oke, Kalau saling masih temu-temu tak kasih timer nanti ini. Ya, Oke, ya. jadi gini. Pertama-tama, si Luga ini kan sering mengklaim bahwa gerejanya itu penuh roh. Harus punya roh. Roh, segala macam roh terus. Cuman yang saya lihat si Luga ini kebablasan tentang roh. Akhirnya akalnya tidak lagi dipakai. Padahal saya selesaikan dulu Luga, saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Ini suara siapa nih? Ya jadi gini. Jadi timer aja mengasihi. bakal ngomong terus tuh. Zulfikar kasih timer. Ini anak bakal ngomong terus. Ini anak gak bisa diatur. Kasih timer Jadi aja. gini, pertama-tama mengasihi Tuhan itu Berapa? harus Ya. Ini anak dikasih Oke, timer. waktu. Ini anak Ya tak kasih 2 menit aja. Oke. Udah. 2 menit, 2 menit ya. Udah stop. Ya sekarang waktunya Edis bicara. Silakan. Udah, diam dulu sekarang. 2 menit ya. Ya. Silakan siapa Oke. yang mau bicara dulu nih? Edis? Ya. Gini. ya saya duluan. Saya kan yang membawa memberi dia Iya, tadi kan yang kamu kayak sudah gini. ngomong, kamu udah ngomong panjang. Sekarang giliran saya, kau diam dulu sekarang. Diam kau 2 menit ya. Nah, gini, si Edis ini dia menunjukkan dirinya menjadi debater top juga nggak bisa di Indonesia. Satu, dia nggak pernah masuk TV, ya. Terus yang kedua, saya sering melihat dia ini selalu dimaki-maki di Zoom Islam. Artinya orang Islam tidak bisa menghormati dia ini. Dia ini tidak pernah dihargai di mana-mana, ya. Itu membuktikan bahwa dia ini nggak bisa jadi debater top. Satu, yang kedua, nggak ada organisasi yang mendukung dia, nggak pernah dia mau ngaku dari gereja mana. Makanya saya katakan nggak ada organisasi, nggak ada donatur yang menyokong dia. Pendananya ini dia ini nggak ada, dia ini ngedanain sendiri. Misalnya dia jualan sayur, habis jualan sayur, untung dari jual sayur dibikin dia untuk berdebat. Kalau berdebat nggak boleh seperti itu bro, harus gereja yang mendanain supaya pendananya besar. Gua ini didanain sama GBI, ya. Ada sebagian, ada juga yang nggak mau, tapi ada juga GBI yang mendanai gua. Jadi pergerakan gua besar. Gua punya yayasan, walaupun masih belum akta notaris, tapi organisasi gua udah ada, ya. Karkas gua udah ada, tanah gua udah ada berhektar-hektar. Nah kalau dia ini nggak ada, cuma modal jualan, gajinya yang cuma misalnya katakanlah 3 juta, disisihin 1 juta untuk ngedanain beli paket. Jadi dia ini bergerak bukan berdasarkan gereja. Dia nggak pernah mengakui nama gerejanya. Organisasinya dia pun, yang di belakang dia pun akan malu. Kenapa? Lo gue nyumbang juga nggak pernah nyebut nama gue lo. Kalau gue sebut nama GBI, setidaknya nama GBI naik. Orang GBI ngasih dana 1 triliun juga nggak rugi sama gue. Nah ini enggak. Dia ini main tunggal. Berdebat itu nggak boleh main tunggal. Kita harus mewakili organisasi. Lihat si Zulfikar. Dia dinaungi sama Majelis Ulama Indonesia. Lo yang naungin lo siapa? Lo nggak mengakuin nama gereja lo karena gereja lo tuh bidat, mesianik. Mesianik itu bidat di Indonesia. Ya, Gitu. waktu habis gak? Waktu habis Nggak sekarang. mungkin lo bisa menjadi debater top di Indonesia, nggak mungkin. Ya. Nggak bisa. Enggak, waktu sudah habis ya, kita hormati waktu. Jangan dibantah nanti kalau Edis berbicara. Silakan Dis. Iya, jadi pertama-tama si Luga ini sudah lari kemana-mana ya. Padahal tema kita ini adalah tentang klaimmu, tentang roh-roh yang baru kamu bicarakan. Entah kenapa kamu lari ke masalah naungan lah, inilah, kalau debat dimaki-maki lah. Jadi dengan dimaki-maki di Zoom Muslim itu tidak menjadi satu ukuran seseorang itu berhasil atau tidak. Ya, kalau Anda lihat bahwa semua itu dialami oleh kedua belah pihak. Ya, baik si Zulkifli dimaki-maki di tempat Kristen, baik yang saya pun dimaki-maki tempatnya Zulkifli, itu sama, itu tidak menjadi satu ukuran keberhasilan seseorang. Tapi kita kembali ke fokus saja ke tema ya Luga ya. Kan kamu ini kan sering mengklaim bahwa ya yang tidak punya roh begini itu kata kamu sesat dan lain sebagainya ya. Jadi begini, pertama-tama kita itu harus menguji roh seperti apa yang ada dalam Bible. Nah, bagaimana cara kita menguji? Bible itu sudah memberi kriteria. Barang siapa kalau mengatakan sesuatu demi namaku tetapi tidak terjadi, maka orang itu sudah pasti pendusta.
Nah, saya kan dulu pernah bilang sama kamu, dulu kamu pernah bikin status Facebook, sekalipun itu udah saya lupa bagaimana persisnya, tapi kira-kira bunyinya seperti itu, bahwa kamu mengatakan bahwa kamu diberi penglihatan atau mimpi begitu, ya, dan kamu berdebat dengan Zakir Naik dan dia kalah, ya, dan sekian juta orang menjadi ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang mau kita uji. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu itu tidak terjadi. Nah, dari situ dapat saya simpulkan, maka klaimmu yang mengatakan roh ini dan lain sebagainya itu hanya halusinasimu. Seperti apa yang ada di dalam Bible, bahwa nabi-nabi palsu di Israel itu hanya melihat penglihatan-penglihatan dusta, penglihatan-penglihatan yang sebenarnya hanya hawa nafsunya, hanya pikiran-pikiran mereka belaka. Seperti itu, Luga. Kalau memang roh, saya percaya adanya roh, tapi tidak seperti itu. Kalau benar roh yang mengatakan, maka itu pasti terjadi. Begitu, Luga. Ya, waktu sudah habis ya, saya riset. Ya, silakan Kak. Ya, saya bantah begini. Kamu membantah saya, itu nggak bisa modal bacot. Nggak bisa. Apa bedanya kamu dengan agama lain? Ngebantah Luga modal bacot. Karena saya membuat mujizat-mujizat. Saya sering mengusir setan. Saya sering menyembuhkan orang. Sering, bukan cuma sekali 2 kali. Masalah nubuatan saya banyak terjadi kok. Saya pernah mengatakan kepada Evi, kamu akan dibawa ke surga. Dia beragama Islam. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dia nemuin saya, Bang, saya udah jadi orang Kristen. Loh, kenapa kamu bisa jadi orang Kristen? Saya dibawa ke surga, Bang. Dia kenapa? Saya juga pernah bermimpi akan menjadi debater top di Indonesia. Waktu itu saya masih ngamen, saya masih di jalanan. Beberapa tahun kemudian benar masuk TV One dan memang saya diperhitungkan menjadi debater top di Indonesia. Itu terjadi. Kamu cuma mengambil suatu kasus yang masih menduga-duga. Saya tidak pernah mengatakan saya akan debat dengan Zakir Naik. Saya mengatakan saya ingin berdebat. Kamu jangan gabung-gabungkan mimpi-mimpi saya. Seakan-akan mimpi saya harus bernubuat. Tidak, salah kamu nyesatin orang. Kamu membantah saya dengan mujizat. Sekarang saya tanya, mujizat kamu apa? Pernah nggak kamu mendapat penglihatan tentang malaikat? Pernah nggak kamu dibawa ke surga? Pernah nggak kamu dibawa ke neraka? Pernah nggak kamu ngusir-ngusir setan? Lebih baik kamu bikin konter pengusir-ngusiran setan daripada kamu ngebacot di sini, nggak ada gunanya kok. Kamu nggak ada kuasa, kamu nggak ada mujizat. Kamu sama si Antoni itu Tritunggal. Antoni, kamu, terus sama satu lagi tuh, sama si Protestan tuh kamu sama, nggak ada mujizat. Kamu tuh antikris, orang yang tidak diurapi. Penginjil yang tidak diurapi itu akan masuk neraka, bro. Ya, masuk neraka. Karena memakai nama Tuhan untuk mengajar orang. Kamu itu guru palsu. Buktinya kamu guru palsu, kamu gak ada mujizat. Kamu bantah saya dengan mujizat, bukan nanya-nanya. Ini bukan bangkitin orang mati, celikkan mata orang buta, baru lawan Luka. Ya, waktu sudah habis ya. Ya, silakan Dis, 2 menit ke depan. Ya, jadi pertama-tama untuk lebih jelasnya memang si Luga harus membagikan layar itu kembali ya, postingan Facebooknya itu kalau belum dihapus sama dia ya. Jadi harus ditampil. Ada suara siapa itu? Jadi harus ditampilkan dulu status Facebookmu itu seperti apa bunyi jelasnya. Karena saya membaca itu jelas sekali bunyinya semacam itu ya, bahwa kamu mendapatkan penglihatan atau mimpi akan berdebat dengan Zakir Naik. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi masalah kamu mengusir anu dan lain sebagainya itu hanya klaim-klaim kosong ya, belum dibuktikan. Jadi memang begini, kalau kamu mengatakan orang berdusta dengan nama Tuhan itu banyak, dan orang-orang seperti itulah orang yang sangat celaka ya. Ngapainlah datang ke rumah, oh di rumah ini ada penghuninya, begini terus diusir. Ya itu sebenarnya hanya halusinasi saja semacam itu ya. Itu sama seperti yang baru kemarin viral itu apa, pesulap merah itu pada rumah diusir ini segala macam, yang nggak ada dibikin-bikin ada begitu. Kalau mujizat itu nyata, orang mati dibangkitkan, buta melihat, itu baru mujizat, bukan saya melihat penglihatan begini, cuman asal-asal ngomong saja begitu ya. Nah jadi saya memang teringat dengan ayat-ayat yang di dalam Bible ya, bahwa nabi-nabi palsu di Israel yang dikutuk oleh Tuhan itu juga seperti itu. Mereka melihat penglihatan-penglihatan bohong ya. Mereka mengaku melihat penglihatan tetapi hanya mengikuti persangkaan-persangkaan belaka. Seperti itu banyak sekali memang oknum-oknum di gereja-gereja Kristen yang tiap hari ceritanya Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, dengan mudahnya berkata Tuhan berkata kepada saya untuk hal-hal yang nggak penting, untuk hal-hal yang remeh-temeh. Nah,
Saya punya ayat untuk kamu nanti. Cuman sayang 2 menit ini udah habis. Nanti saya bisa bicara, saya kasih tahu sama kamu ya, supaya kembali kepada jalan yang benar. Saya bukan anti roh ya. Saya percaya dengan adanya roh, kuasa roh saya percaya, tapi tidaklah seperti apa yang kamu demonstrasikan. Seperti itu. Oke, Ya, silakan Kak, 2 menit ke depan. Nah gini, dari tadi kamu tidak menunjukkan kuasa satupun. Kamu tidak membuat mujizat. Saya perlu ngajak kamu nanti ke tempat orang yang udah disantet. Coba kamu menyembuhkannya. Itu aja. Orang disantet itu banyak. Sulap merah itu bohong. Ya. Merah itu juga nyari duit. Ya, dia aja juga sebenarnya dia juga salah. Santet itu ada karena Alkitab juga mengatakan ada. Ya, sekarang kamu membuktikannya dengan mujizat dong. Saya kan ngomong setelah melakukan mujizat. Kamu belum ada melakukan mujizat, kamu udah banyak ngomong dari tadi. Itu loh. Jadi kamu nggak ada kuasa di sini, kamu nggak ada bedanya sama si Antoni, makanya percuma. Kamu itu golongan antikristus, sama seperti Muriwali, sama seperti si Rudi Yohanes, sama seperti si Antoni tadi dari Advent, Lamsenebau, itu kamu kerajaan. Labelnya antikristus, intinya kamu nggak ada mujizat. Kamu tanya-tanya lagi di Facebook, kan saya bilang, nubuatan Zakir Naik itu bukan nubuat, saya nantangin orang bukan bernubuat, tapi kalau nubuatan itu ada orang melihat saya berdiri di atas 3 juta, benar. Tapi bukan ada Zakir Naik di situ, tapi kalaupun misalnya ada tantangan saya kepada Zakir Naik, itu bukan bentuk dalam nubuatan, dan memang bisa juga dalam nubuatan. Dan dalam nubuatan Tuhan ini kan bisa aja Tuhan memberikan pengertian, oh Zakir Naiknya dengan kamu membuat perdebatan juga dia melihat juga dia udah bisa, orang kalah bisa sebelum tampil bisa kalah loh. Dia nonton di YouTube dia merasa kalah, bisa. Nggak harus tampil di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu kapan di Stadion Bung Karno itu? Itu akan terjadi. Kapan? Sebentar lagi itu akan terjadi. Karena saya percaya akan. Jadi intinya tetap ya. Kamu mujizat. Lihat Andi Simon. Kenapa dia terkenal? Kenapa dia bisa kaya? Karena dia bikin mujizat. Nah kamu apa coba? Ngomong masuk juga Islam dan dimakin-makin termasuk lagi. Setahun kemudian tenggelam, baru masuk lagi. Nggak pernah konsisten. Ya, makanya waktu sudah habis Kak. Waktu sudah habis. Silakan diselesaikan masalahnya. 2 menit ke depan. Ini anak nggak perlu diladenin. Saya rasa. Iya, baik ya. Jadi pertama-tama saya mau bacakan dulu satu ayat ya. Di dalam Yeskel 13 ayat 7 berbunyi begini. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikian, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Jadi saya memang melihat adanya satu fenomena, banyak sekali orang-orang Kristen, oknum ya saya katakan ya, yang mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap kekuatan, dan tidak dengan segenap akal budi. Ada orang yang mengasihi Tuhan hanya dengan segenap hatinya, tapi tidak dengan segenap akal budinya dan tidak dengan segenap kekuatannya. Nah, orang-orang yang hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya itu adalah orang-orang yang begitu mudahnya percaya dengan penglihatan-penglihatan bohong. Ada orang begini, oh tadi malam saya dibawa ke surga, nah, itu ada santet datang ke rumah ini, saya melihat. Nah, saya cuma mau kasih tahu begini, mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi kita bisa menimbang-nimbang mana perkataan yang dari Tuhan atau mana yang hanya mengikuti nafsu-nafsu belaka. Ya, jadi begini, saya katakan sekali lagi sama kamu juga, saya tidak anti roh, saya tidak anti penyembuhan, saya tidak anti mujizat, tapi hal-hal yang terlalu murah dikatakan, Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan barusan ngomong ini segala, itu banyak sekali seperti itu. Saya pernah ke gereja-gereja tertentu yang nggak perlu saya sebut namanya, 5 orang maju ke depan kesaksian, 5 orang ngomong Tuhan barusan ngomong sama saya, Tuhan barusan ngomong sama saya, Tuhan barusan. Nah seperti ini saya bilang, janganlah terlalu murah berkata-kata Tuhan berkata kepada saya, padahal Tuhan tidak berfirman kepadamu. Ya, kalau Tuhan berfirman, pastilah Dia memberitahu hal yang penting. Demikian. Oke, terima kasih. Silakan, diselesaikan. Saya bilang sama kamu, Ibu. Dan saya bilang, Yesus sudah memberikan standar muridnya. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepada Aku. Ada nggak tanda-tanda itu sama kamu? Mengusir setan dan Yesus,
Justru kamu mangkal ucapan Yesus. Apa itu pengusiran setan? Setan nggak perlu diusir. Nah itu kamu kan sudah melawan Yesus. Yesus aja udah bilang, tanda-tanda ini mereka akan mengusir setan dalam namaku. Malah kau bilang, apa itu mengusir setan? Santet nggak ada, pesulap merah. Nah itu kamu udah melawan itu. Firman Tuhan kamu udah lawan. Dan tanda-tanda itu tidak ada di dalam diri kamu. Kamu ini guru palsu. Guru palsu yang berasal dari gereja bidat, yaitu mesianik. Waktu saya katakan mesianis bidat, ada nggak yang lawan? Nggak ada kan? Karena mereka terlalu kecil di Indonesia. Coba kalau HKBP yang selalu, HKBP masih ngelawan, karena gereja raksasa. Mana lu gak? Aku laporin kok, masih ada begitu. Nah kalau dia ini siapa coba? Nggak ada, pendetanya juga nggak ada. Coba ada nggak pernah lihat dia ada di satu komunitas? Nggak ada, gerejanya dia nggak ada, dia main tunggal. Bawa dirinya sendiri, mendanain sendiri. Kita membantah orang itu modalnya mujizat, nggak bisa cuma modal bacot. Luga sesat, oke, mana buktinya? Saya menjelikan motor orang buta, begitu. Luga sesat, mana buktinya? Saya bangkitin orang mati. Luga sesat, saya bikin event di Stadion Gelora Bung Karno. Ini luga sesat, lu bikin buku Zakir naik, lakunya juga nggak ada yang beli. Jadi harus punya modal, bukan cuma ngomong. Kalau kau nggak ada mujizat, ya udah stop. Saya rasa cukup, nggak usah dilanjutin ya. Kau akan kembali ke omongan lagi. Oh, ininya luga ini kasihan. Jatuhnya tetap pengen mujizat elunya. Udah ya. Ya udah kalau begitu, karena Luga sudah nggak mau meneruskan, silakan di closing dari Edis, kamu closing aja. Baik, saya tutup ya. Jadi pertama-tama, entah kenapa si Luga ini lari-lari ke masalah gereja, dan padahal kita ini tadi fokus kita berbicara tentang roh yang disebut-sebut oleh Luga ini, itu betulan atau hanya hayalannya si Luga saja. Itu yang kita bahas, ngapain lari-lari kemana-mana ya. Kalau diskusi itu fokuslah kepada satu tema, jangan sebentar bahas ini, sebentar bahas itu, macam anak kemarin sore. Kan si Luga ini kan termasuk orang sudah lama dalam diskusi lintas iman, bisa dikatakan mungkin satu letting-lettingan sama saya, tapi tak tahu kenapa kok tiba-tiba bahas A, tiba-tiba bahas B. Jadi masalah mengusir setan ya, memang disebutkan di situ mengusir setan demi namaku, menginjak ular dan lain sebagainya, ada di situ. Cuman seperti yang kamu katakan, mengusir santet apa segala macam itu hanya halusinasi atau apa? Apa santet yang kau maksud? Di dalam Bible Udah itu. closing ini closing, jangan diserang. Ya kamu Ya, jadi maksudnya dari tadi sudah ngomong setengah jam. Agak biarin dulu 2 menit ini closingnya. Ini jadi begini, saya mau bilang begini. Sebenarnya wah ini Aduh, bentar, saya stop dulu. Harus diulang ini Jul. Iya, mujizatmu yang kutanya apa yang udah kau perbuat dalam permujizatan. Ini timber, nanti timbernya. Diulang dulu. Itu kau jawab, mujizatmu apa? Nah, tak kasih 1 menit, kasih 1 menit. Kasih 1 menit aja Ya, dulu. jadi pertama-tama ya. Jawab, Jadi mujizatmu apa? Aduh. Enggak. Ini closing ya. Kalau masih diteruskan tak tambahin waktunya loh ini. Diteruskan apa di closing ini? Habis closing, saya closing habis Nah, ya. kalau di closing kamu diam dulu. Ini biarkan diselesaikan. Tak kasih waktu 1 menit ini. Silakan, Edis. jadi sekarang ini banyak sekali yang namanya dukun-dukun palsu, ini palsu, ilmu-ilmu palsu. Aduh, nggak ada seperti itu. Yang betul-betul itu adalah pemanggil arwah. Kalau itu baru benar. Ya, orang memanggil arwah, memasuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia memberitahu itu benar. Itu yang benar seperti itu. Magic yang benar itu kayak gitu, yang betulan ada. Kalau cuma santet ini kirim ke sana, itu omong kosong semua. Tidak ada itu, ya. Kalau memang dia mau memanggil kekuatan arwah, itu orang panggil arwah orang mati, masuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia bicara, ngasih tahu. Itu baru ada seperti itu, ya. Dan itu memang kejadian seperti itu, memang ada semacam itu. Tapi kalau hanya ini saya mengusir ini, padahal apa cuman hayalan semua yang diomongin. Itulah saya bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi nggak tiba-tiba itu yang sebenarnya semacam itu sebenarnya orang-orang yang imannya masih lemah. Demikian, terima kasih. Ya, ini Luga tak kasih waktu 2 menit. Oke. Nah, silakan Kak. Jadi dari tadi si Edis menunjukkan suatu mujizat. Ya.
Tidak, dia tidak pelaku mujizat. Dia cuma memutar-mutar lidahnya dari ke belakang ke depan, ke depan ke belakang. Tapi dia tidak menunjukkan satu mujizat. Oke, Bang Luga, yuk kita musir mana yang sakit rasa kesurupan. Saya doain dalam sampai sembuh. Begitu bikin mujizat. Ini enggak. Oh ini, anak ini, gitu loh. Jadi intinya manusia ini tetap nol besar, ya. Saya udah bilang tadi, kata-kata tanpa kuasa sama dengan sampah. Kata-kata kalau tidak ada kuasa, tidak mujizat, itu sama dengan sampah. Nah, itu dari diri si Edis. Karena kenapa? Dia tidak menunjukkan mujizat, dia tidak pernah menyembuhkan, dia tidak pernah mengusir setan ataupun menurunkan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dia tidak, dia cuma memutar-mutar kata-katanya. Jadi simpulannya udah cukup, nggak perlu dilanjutin. Dia ini manusia mujizat. Ntar juga kalau saya adu mujizat sama Mandau Kalimantan, putus di kepalanya nih. Ya, jadi rasa ini anak nggak perlu diinjilin juga, nggak akan pernah bertobat. Sama kayak Edi, sudah 5 tahun. Saya 5 tahun lebih saya kenal dia, nggak berubah-ubah juga. Jadi tetap sama ya. Si Rudi juga, dia juga sama. Jadi lebih baiklah kita menginjilin orang Muslim, karena orang Muslim diinjilin masih ada harapan. Kalau dia ini jatuhnya sudah garam udah menjadi tawar. Apa gunanya jikalau garam menjadi tawar selain dibuang dan diinjak orang? Jadi mohon maaf ya, udah cukup, nggak usah dilanjutin ya. Sampai kapanpun kamu nggak akan pernah menunjukkan mujizat, dan saya rasa udah cukup. Kamu sama si Antoni itu sama ya. Orang kayak kamu, si Anton, Amsen, Bawo itu nggak perlu diinjilin. Makanya Ya, waktu sudah habis. Udah ya. Ya, Oke, waktu sudah habis ya. aja. Oke, silakan Mas Andi di-handle dulu. Mas Andi. Mas Andi. Ya, diatur dulu. Ya saya rasa cukup gitu ya. Kalau kali ini saya beri apresiasi, saya harus jujur lah ya, dari tadi saya monitor. Kali ini saya apresiasi sama Edis. Dalam berbicara ya terstruktur. Kalau untuk Luga selalu meminta Edis itu untuk bermujizat. Kalau kita menuntut orang di zaman sekarang bermujizat, tentu sudah tidak ada satupun orang manusia di muka bumi ini sehebat mujizat Yesus. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa bermukjizat seperti mukjizat para nabi. Jadi istilah mukjizat itu sebenarnya tidak cocok untuk manusia di zaman sekarang. Karena apa? Pesulap bisa merubah air menjadi apa? Dan seterusnya itu bukan mukjizat, itu namanya trik. Sesuatu yang sekarang ini yang terjadi di dunia nyata itu hanya trik, ada yang menipu, ada yang hiburan, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Edis pasti setuju ini yang kayak beginian. Gimana, Edis? Setuju nggak? Ya, jadi gini, kalau dikatakan tidak ada yang bisa berbuat mujizat sama sekali, saya tidak setuju ya. Tapi kalau orang melakukan mujizat-mujizat palsu, seperti sakitnya nggak ada, tapi di apa topang tangan gini terus jatuh, gelebak gitu kan, itu sebenarnya apa? Yang disembuhin itu apa gitu loh, ya kan? Jadi banyak sekali oknum-oknum seperti itu ya, seperti bahkan kelas-kelas luar negeri ya, seperti pendeta-pendeta terkenal itu tipu-tipu kebanyakan dari mereka itu. Dan sayangnya banyak sekali orang-orang Kristen yang termakan oleh itu. Itulah saya bilang yang mengasihi Kalau Tuhan. kamu bilang orang itu, kamu yang tunjukkan duluan, jangan muncungmu yang maju duluan. Tunjukkan mujizat, baru Kamu punya muncungmu mujizat maju. juga. Kamu punya mujizat. Iya, kamu tunjukkan dulu sekarang apa mujizat yang kau udah lakukan. Ya, Setidaknya saya- kau pernah ke neraka, pernah ke surga, kek. Nah, ini yang saya bilang, klaim-klaim seperti inilah yang saya Enggak, yang bilang. kutanya Klaim-klaim muncungmu jangan maju, kosong. mujizatmu yang Jadi gini maju. loh. Dari tadi muncungmu tuh maju. Ya, jadi pertama begini. Mujizatmu apa? Banyak sekali orang yang mengatakan saya dibawa ke Jangan kau surga, bantah, saya dibawa ke tunjukkan neraka. mujizatmu. Jangan dulu kau bantah. Bagaimana? Nanti kau kalau Oh. debat lagi, aku pukul lo nanti kau ya.
Jadi begini juga, pertama-tama Mujizatmu yang kita kau tunjukkan, muncungmu tutup dulu, muncung emang dijahit kamu dulu, ada dijahit mujizat. mujizat kau tunjukkan. Kamu ada mujizat. Iya, mujizatmu dulu kau tunjukkan. Apa? Kan saya udah bilang. Mujizatmu apa? Iya, Apa mujizatmu mujizatmu? dulu apa? Jangan kau nanya terus. Dari tadi kan udah aku ngomong. Saya Sekarang nggak kau pernah ngomong mengklaim saya mujizatmu punya apa? mujizat. Saya tidak pernah Ya, mengklaim saya apa punya mujizat. mujizatmu? Saya tidak Mujizatmu pernah apa? mengklaim bahwa saya punya mujizat. Kenapa kamu Udah, menuduh kalau saya nggak punya mujizat? punya mujizat, kau mending jual sayur. Iya, makanya Udah itu jelas, kamu ya? apakah kamu ada Udah jelas, mujizat? udah jelas ya. Si Edis sudah mengakui dia tidak punya mujizat. Jadi udah semakin jelas dia Karunia, tukang sayur. karunia yang diberikan oleh Tuhan itu macam-macam. Ada karunia bermujizat. Ini saya Ada mengusir setan, Bang. Itu yang pembahasannya Setan kan apa yang mujizat, diusir? Bang. Iya, setan apa yang diusir? Setan Iya, yang mendiami makanya rumah. kau tunjukkan membantahnya, mujizat dibantah bukan dengan pertanyaan. Mujizat Iya. dibantah dengan menunjukkan. Itu saya bilang, setannya pun tak ada. Cuman ikut-ikut Jangan kau bantah kata dengan tukang muncungmu obat. yang bau itu, Sus Edis. Iya, tukang Kau obat bantah dengan seperti itu. mujizat. Jangan Kalau kita muncung yang kau pergi, ngomongin. Misalnya gini nih, Tindakan yang diminta. kita pergi ke tukang obat, kita pergi ke Tindak. dukun, sama dukun dibilangin, oh ini ada setan siamu, dikasih daun begini, itu semua omong Iya, muncung kosong. itu kan kata muncungmu. Sekarang mana mujizatmu Iya, yang makanya saya ditanya? bilang itu hanya omong kosong. Iya, Kalau mujizat dari itu, tadi kan ditanya, misalnya, jangan dulu kan kita diminta melihat, muncungmu jangan ngomong dulu. Kita Biarkan melihat. muncungmu dijahit setengah jam, kemudian baru kau nanti tunjukkan dibangkitkan, mujizat. tuli Ngomong mendengar, bisu bicara, itu mujizat. Kalau setan apa? Setan apa? Itu ucapan Yesus, bukan pernah nggak kau mengusir Kalau setan? mengusir setan itu orang yang misalnya kerasukan sudah berlama sekali udah jadi orang gila, misalnya orang pernah gila. nggak? Dia Pernah nggak? Enggak. Pernah nggak? Orang dia sudah gila misalnya 5 Iya, tahun dia pernah gila nggak dipasung. saya tanya? Dipasung dia Pernah gila nggak? di situ. Kamu sembuhkan itu baru jangan mujizat. Kalau Iya, cuman pernah nggak kamu di rumahmu lakukan ada itu? setan ini, ada setan itu, Kurang dihilang. ajar. Itu Kamu cuma pernah omong melakukan itu kosong. nggak? Ini lama-lama gua getok palanya nih anak satu nih. Kalau bermujizat Tahu juga tinggal saya di mana kasih tahu. Saya kasih tahu mujizat itu apa ya. Buta melihat, tuli mendengar. Iya, pernah Ya, nggak bisu muncul bicara. melakukan? Kau pernah melakukannya nggak? Saya tidak pernah mengklaim bahwa Nah, kalau saya kau nggak punya pernah melakukan, mujizat. muncungmu jangan banyakkan ngomong. Lah kamu pun tidak punya mujizat juga. Ya, kamu tidak bisa membantah orang dengan muncung, harus dengan tanda mujizat juga, karena Yesus mengatakan, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, jadi saya bilang Kami udah begini. sering, makanya kau bantah dengan Karunia perbuatan, orang bukan dengan itu muncung. beda-beda. Ditanya, Ada anak- karunia Jangan orang bilang, misalnya oke, bernubuat. cukup ya, Andi. Ini Ada anak satu udah karunia gila ini. Udah bermujizat. gila nih anak satu nih. Ada karunia Ya, mengajar. ngomong terus ini. Bukannya Ada itu karunia mujizat, begini ngomong begitu. mulu. Jadi jangan kamu tuntut pukul Iya, rata tahu bahwa itu, semua itu orang mujizat, harus berkarunia bukannya bermujizat. membantah Tidak. mujizat orang. Yohanes Pembaptis Mujizatmu tidak apa? bermujizat. Yohanes Pembaptis tidak pernah buat mujizat. Yohanes Pembaptis. Ya, jadi karunia orang itu beda-beda, Jadi, Luka. Iya, Nggak setidaknya semua itu kamu harus mendukung bermujizat. orang yang punya mujizat. Kalau Saya melihat kamu ini orang yang terobsesi. Hamba Tuhan yang Sudah. bikin mujizat kau lawan semua. Saya lihat Kau kamu ngeliat orang kamu. yang terobsesi untuk bermujizat, tetapi kamu tidak punya kuasa itu. Akhirnya kamu hanya terobsesi belaka. Saya udah sering, Gitu. saya sering pernah saya fight dengan pemilik 28 jin jarak 1 meter. Ya, jarak Nah, 1 ini meter yang pernah saya main. bilang, ceritamu tidak jauh beda dengan cerita-cerita yang dibongkar oleh setan Iya, kamu pernah pesulap melakukannya merah. enggak? Sekarang kamu pernah main enggak? Fight dengan Mandau Kalimantan jarak 1 meter, pernah enggak? Itu kalau saya bilang cerita-cerita macam begitu, itu cuma cerita-cerita isapan jempol saja juga. Ini guru palsu ini nggak perlu diinjilin, Ya. dia ini nggak ada gunanya. Yang seperti itu, kamu kebanyakan nonton, nonton Edis, videonya kamu Edis, kebanyakan ngajak nonton muslim aja ngomong videonya ya. Dautoni. Iya, iya. Akhirnya Edis, ceritamu kayak gitu. Udah, kamu ajak muslim aja Belum. ngomong. Udah cukup ya. Kamu Loh, ngomong enggak Islam aja. seperti Islam aja ini kalau nggak. juga. Saya cuma udah. kasih tahu sama kamu begini. Bilangnya enak. Orang yang Udah, kamu ngomong sama dikaruniai Islam karunia aja. bermujizat, dia menyembuhkan orang yang misalnya tuli mendengar, buta melihat, ya, kemudian lumpuh berjalan. Itu bukan sakitnya nggak jelas, sakit nggak jelas datang terus didoakan terus jatuh. Apa itu?
Apa yang disembuhkan dari Iya, yang situ? kutanya, kamu pernah melakukan orang buta melihat gak? Saya tidak pernah mengklaim Nah, Luga kalau bahwa kau tidak pernah melakukan, ngapain kau ngomong, kambing? Loh, saya tidak pernah mengklaim bahwa saya bermujizat. Kalau kau tidak pernah saya melakukannya, jangan kau ngajarin orang. Barulah Kalau kamu kau tidak pernah melakukannya, jangan kau ngajarin orang. Saya membuktikan itu, masalahnya saya Biarkan tidak orang yang mengklaim. melakukan itu yang ngomong, jangan kamu yang ngomong. Loh, saya kan Kalau hanya ada orang saja menceritakan bahwa orang apa buta, yang biarkan kamu dia yang katakan, ngomong, jangan kau yang ngajarin. itu tidaklah benar. Kenapa saya katakan Bukan tidak kamu benar? yang ngajarin Pertama, orang, mujizatmu Edi. tidak jelas. Bukan kamu yang ngajarin Mujizatmu nggak orang jelas. karena kamu Mujizatmu tidak pernah cuma melakukannya. mujizatmu cuma ini apa? Berkelahi dengan mandau. Jarak apa itu? Itu mujizat apa itu? Oh, jadi besok saya temuin kamu ya, mau? Iya, suruh sini. Benar ya? Itunya ilmumu suruh sini. Saya kencingin Oke ya. kepalanya nanti. Oke, coba buat Sadis kau, tantangan Dis. melawan Mando Kalimantan di YouTube. Bikin Suruh tantangannya coba. suruh sini. Sudah aku bilang Iya, suruh bikin sini. aja. Coba kau tantang dulu. Kau Iya, takut. saya tantang. Ini saya tantang. Bikin videonya yang serius nantangnya. Oh, sudah Nah, saya takut bilang, tahu. saya dengar dulu, Takut dengar tahu. dulu. Karena saya mengikuti Yesus, saya tidak pernah gentar sedikit pun Iya, dengan makanya kau cerita-cerita buktikan omong besok kosong sama Mando semacam itu. Kalimantan. Coba kau dulu tantang, bikin video tantangan kepada Mando Kalimantan, lalu kau nanti Ini dimainkan. kan video ini kan video. Bukan, bikin video di channelmu. Bikin video di channelmu. Nah, ini juga nanti saya anukan di channel saya. Ya, Ini, ya, saya bikin bilang video sama di kamu. channelmu, kamu lawan Mando Kalimantan. Kalau saya Nah, kalau kau bisa, baru kau hebat. Nah, ini kan saya Begitu. bilang kamu tuh kebanyakan halu kamu Luga. Oh, Gini loh. enggak, kamu saya bilang sama lakukan kamu dulu, nih, nanti dengar setelah kamu dulu. lakukan baru kau ngomong. Jangan ngomong Ya, dulu kau dari makanya tadi. kau dengar dulu. Tahu banyak yang ngomong, kamu nggak pernah Saya bilang bertanding, sama tapi kamu kau kalau yang begini, aku udah sering Luga. bertanding. Luga. Udah puluhan Dengar kali aku dulu. bertanding. Kamu itu sudah dikuasai oleh roh halusinasi. Nah, itu iya, terlalu banyak kamu belum berhalusinasi. pernah bikin mujizat, tapi kau udah ngajarin orang. Mujizatmu Biarkan orang yang bikin apa? mujizat. Ada orang buta melihat, misalnya Rehat Bonke. Biarkan dia ngomong, Mana buktinya mana? Kau mana Mana buktinya? menyembuhkan orang buta mana? Nah, kau Mana juga tahu dari mana? Kau juga nggak pernah ke sana kok. Iya, mana videonya Tahu kamu aja lah menyembuhkan pernah orang buta datang ke mana? KKR. Tadi terus kau mau nanya-nanya mana? Kok orang Aku juga lain KKR. sekarang sekarang orang lain bukannya kamu tadi yang ngomong kamu punya Iya, mujizat. saya juga udah sering kok. Iya, Mana-mana apa buktinya. mujizatmu kalau cuma Dia mujizat itu tidak bisa dibuktikan dalam saya juga bisa cerita. Orangnya udah terima Yesus. Orangnya udah bahwa terima saya Yesus. berkelahi dengan penunggu gunung anu. Iya, gunung makanya cara Kalau membuktikannya cuma cerita dibikin kayak pertandingan, begitu. dibikin pertandingan terus. Saya kan masih bikin pertandingan gitu. saya teringat dengan ucapan Rasul Paulus bahwa di akhir-akhir zaman akan banyak sekali orang-orang yang percaya dengan Ini cerita nanti saya bikin adu mujizat di Samosir, kau datang ya. Kau tinggal di mana sekarang? Kau tinggal di mana? Sudah saya bilang sama kamu. Saya tinggal di Samosir. Saya mau bikin adu Kalau saya mujizat. Kau datang. bernama Yesus, Kau mau datang. macam ilmu apapun Kau datang. bawa Aku di kepada Samosir. saya, Aku di Sumatera Utara. Kau datang. tidak akan bisa. Kau disuruh datang takut. Kalau cuma ilmu-ilmu kayak Kau begitu. iya, makanya kau datang. Aku di Samosir. Kau datang ke sini. Luda, Yo, takut kenapa kamu. kau lari kemana-mana? Tadi Iya, kan kau datang ke sini. Kau nemuin saya di sini. Biar ku adu kau sama orang sini. kuasa roh, banyak memiliki tahu. nubuat, bermujizat Kan dan ku bilang kau sebagainya. datang supaya kau buktikan mujizat muncung kau itu. Mujizat itu tidak perlu harus datang. Mujizat itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Mujizat itu bisa melewati. Oh di tidak, pintu Tuhan Yesus juga waktu. datang kok. Iya bisa aja. Ya artinya biar Ya, makanya kalau kau memang benar punya mujizat. mujizat, kau santetlah saya. Jangankan kamu semua Bukan orang yang begitu caranya. langit Di ini. sini Dengar banyak dulu. yang Dengar di dulu, sini Luka, banyak Luka, yang kena Luka, tukang dengar, santet. dengar, Coba kau dengar. sembuhkan. Dengar, Luka. Di sini banyak Semua orang yang kena tukang orang santet. yang Coba kau sembuhkan. Dengar Luka. Semua orang yang di bawah kolong langit ini disantet. Saya tunggu. Ya. Kamu yang disuruh datang, kamu kok takut. Di sini banyak. Coba kamu sembuhkan orang yang kena santet di sini banyak, ratusan ribuan orang. Nanti kau bawa, coba kau doain satu-satu.
Ya, Ya. jadi pertama begini. Datang kau sini. Baik, saya ceritakan sama kamu. Orang Kau tidak datang ke ada sini. sakitnya pun, cuman gelisah tak bisa tidur, dibilang kena santet. Enggak. Orang cuman Enggak, sakit di sini. perut, Ya, dibilang ya kena santet. setidaknya Kalau setidaknya sakit kau perut, menemukan. Hanya anak gimana kalau orang sakit gila nih, perut, datang minumnya aku. Milanta. Bukan Aku punya mau datang markas sama ya, Luga. jelas. Dengerin Gimana ya, sih? markas King of King di Samosir jelas. Kau datang ke sini, ya, kau datang. Tunggu kau datang. Kalau emang kau hebat, di sini Luga. banyak dukun. Sudah saya bilang sama kamu, Luga. Banyak kan. Kamu itu sekarang Ku ini, suruh kau datang, kamu takut Luga. aku Islam aja, ku suruh ke sini datang. Bro. Cobalah sekali-kali Kamu nya suruh ini orang gila. merenung. Luga, kamu merenung, kamu berdoa sama Saya Tuhan. sudah bilang, Kamu bilang markas begini, saya kamu di bilang begini, Luga. Samosir. Luga, kamu Kamu bilang suruh datang ke sini. Luga, kamu bilang Ku suruh begini. kau datang, jangan kau Tuhan. banyak ngomong, kau datang ke sini. Betulkah kata Edis bahwa saya menderita penyakit halusinasi? Coba itu kamu doakan terus juga. Kamu buktikan Mudah-mudahan dengan kau datang ke kamu sini. dilepaskan dari roh halusinasi ini. Iya, Karena kamu sudah membuktikannya, dikuasai kamu roh datang ke halusinasi. sini, buktikan. Kau kenapa Sehingga takut kalau kamu- kau benar? Luga, kamu tahu Kalau mitomania kamu nggak? memang benar saya halusinasi, silakan kau datang ke Ya. sini. Luga, kamu tahu Kau mitomania? kan tinggal di Riau, kan dekat Ya. itu. Naik Kamu tahu mobil cuma mitomania? 50.000 ya. Kamu tahu mitomania nggak? Apa tuh? Mitomania itu adalah semacam satu penyakit bahwa penyakit berbohong akut, bahkan dia ketika berbohong pun dia tidak tahu kalau dia sedang berbohong. Iya, kalau kamu mengatakannya itu penuh dengan tanda-tanda mujizatnya, kamu saya yakin. Nah, kau nggak ada mujizat yang kau lakukan. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya Iya, punya makanya mujizat, kalau kau Luga. karena kamu nggak pernah mujizat, kau jangan ngajarin orang. Saya mau diajarin orang yang Masalahnya bermujizat. kau tidak bermujizat. Saya tidak Kau mau itu hanya diajarin orang yang cerita-cerita tidak omong punya mujizat. kosong. Yang tidak punya mujizat di mata saya itu sampah. Iya, oke. Apakah semua orang Kamu harus kan tidak punya mujizat? mujizat. Apapun yang kau omongin di mata saya itu sampah. Kecuali Iya, kalau misalnya pertanyaan saya Bang sama Uga, kamu sederhana. Apakah Misalnya gini. semua orang dikaruniai mujizat? setidaknya kamu berkolaborasi dengan pendetamu yang punya mujizat. Apakah Ini semua ada. orang wajib dikaruniai mujizat? Tidak, begini. Tidak. Dengerin Oke, ya. apakah pernah saya mengklaim saya punya mujizat? Kalau kamu tidak punya mujizat dan kamu pun tidak membawa-bawa nama teman-temanmu atau pendetamu yang bermujizat, berarti kau bawa nama diri sendiri. Kecuali bilang gini, Bang Uga, Apa ini loh. hubungannya? Saya ini sedang membahas klaimmu bahwa kamu memiliki kuasa, memiliki roh bermujizat dan lain sebagainya. Ternyata bagaimana cara saya katakan bahwa kamu berdusta? Dulu status Facebookmu mengatakan bahwa kamu akan berdebat Iya, disaksikan 30 masalahnya orang. statementmu juga Tapi tidak itu tidak ditemukan. terjadi. Dari Dan Rasul itu Paulus, juga. Rasul Paulus itu gantian bro. Kalau memang kamu benar-benar guru, gantian ngomongnya, ya sopan. Kalau memang kamu guru yang benar, jangan kayak sampah kalau di sini. Ya gini, gantian kita ngomong. Kalau Rasul Paulus mengatakan orang sesat, dasarnya apa? Dia pernah membutakan mata orang. Dia juga membuat tanda-tanda mujizat. Jadi omongan Rasul Paulus Gimana dia Paulus membutakan mata orang? dengerin dulu. Bentar. Nanti saya kasih waktu buat kamu. Enggak, di ya. mana Paulus membutakan mata orang? Itu yang waktu dia berhadapan yang namanya yang di satu kisah para rasul yang ada yang guru palsu yang mau mempengaruhi seorang gubernur. Kata Paulus, buta lah matamu, buta dia. Oh ya. Artinya, ya bentar bro. Gantian kita ngomong. Jadi gini, kalau kamu mengatakan saya halusinasi, nggak salah. Boleh-boleh saja. Tapi kau mau punya modal kamu harus bikin mujizat. Kalau kamu tidak punya mujizat, Bang Luga, saya nggak pernah klaim bikin mujizat. Ya tolong kau jangan ngomong. Biarkan yang bikin mujizat itu yang menuduh saya. Kalau Andi Simon mengatakan saya halusinasi, saya perlu pertimbangkan. Kalau Daud Tony mengatakan saya halusinasi, saya perlu pertimbangkan. Kalau Pastor Niko mengatakan saya halusinasi, saya perlu pertimbangkan. Karena mereka semua punya mujizat. Nah, orang-orang yang bermujizat ini justru menghormati saya di dalam dunia perdebatan. Nah, sekarang yang tidak menghargai saya kamu siapa? Gereja kamu aja nggak jelas. Kamu berasal dari gereja mesianik bidat yang di dalam Kristen itu bidat. Itu jumlahnya cuma ratusan di Indonesia, nggak sampai ribuan. Yang orang sepaham dengan kamu tuh coba lihat. Kamu tidak pernah menunjukkan gereja kan? Tim kamu nggak ada. Kamu main tunggal. Kamu berdebat itu main sendiri. Itu ngeri loh.
Itulah menandakan kamu tuh guru palsu. Saya, jemaat saya ada, saya masih membawa nama GBI, saya masih membawa Pentakosta, dan saya pun berkumpul dengan mereka. Saya bergabung ngopi dengan mereka. Nggak ada yang mengatakan saya nabi palsu. Tunjukkan siapa pendeta GBI yang mengatakan saya nabi palsu. Kemarin saya baru ketemu pendeta Dr. Timotius Sardono di Samosir. Ya, malah dia suruh saya makan. Silakan makan, Pak. Jadi jangan dia sering nonton video saya kok. Nggak ada saya dibilang nabi palsu. Itu gereja-gereja orang kaya loh. Ya, yang udah jemaatnya 15.000 orang. Itu pendetanya ketemu saya nggak berani dia mengatakan saya nabi palsu. Karena dia juga tahu kapasitas saya. Nah, kamu siapa? Jemaat kamu nggak ada. Siapa jemaat kamu? Kenalin, saya jemaat kamu nggak ada. Kamu bukan seorang guru, dan satupun manusia pun di dunia ini nggak ada yang percaya ajaran kamu. Coba tunjukin. Kamu tuh dari Mesianik juga nggak ngakuin kamu, karena Mesianik pun nggak pernah nyebutin nama kamu. Kamu cuma membawa diri kamu sendiri. Apalagi kamu mau ngelawan saya, penggemar saya banyak, fans saya banyak. Kau siapa yang ngefans sama kamu? Kusuruh nanti kau dipukulin orang, pecah gigi kau nanti. Tapi aku jadi berdosa. Nah, kalau kau mau ngeri, datang ke sini. Saya tunggu kau sini. Kamu jangan banyakkan ngomong, kau kejar nanti kau. Baik, Luga. Baik, jadi pertama begini. Dan cukuplah nih anak nih. Capek gue ngomong sama nih anak. Jadi pertama-tama tema kita adalah apakah benar klaim-klaimnya Luga. Ntar nanya lagi, Facebook Ini lagi. panik nih, si Luga mulai panik. Jemaatmu dulu, tunjukin mana jemaatmu, tim kamu mana. Kita tidak sedang ngomongin jemaat. Iya, Kita sedang berbicara apakah kamu ini ngomong mewakili diri kau apa mewakili nama organisasi? Juga panik ini. Sekarang aku tanya, kamu ini ngomong mewakili diri kau sendiri apa mewakili organisasi? Saya nggak pernah ngomong mewakili organisasi, saya bawa diri saya sendiri. Orang kalau mewakili diri sendiri itu nggak boleh ngomong sebenarnya. Ya, jadi pertama begini ya. Idul Fikar, Yayasan BCC ini mewakili Majelis Ulama Indonesia loh, diakuin sama MUI loh. Nah, ini udah panik nih si Luga nih. Bukan panik, kau itu liar. Kamu tadi Kamu ngomong mewakili setan. Tadi kamu ngomong saya Kau diam. pendebat liar kamu. Kamu tuh pendebat liar. Masalah kamu mau bilang liar, mau bilang apa, itu bukan tema kita. Tema kita adalah benarkah klaim-klaim Luga bahwa Luga punya kuasa roh, bermujizat, bernubuat, melihat pernah masuk neraka. Tapi kamu nggak punya jemaat. Jemaat mana? Organisasimu mana? Sederhananya Nggak ada orang Kristen pun nggak ada yang percaya sama kau. Oh, lari-lari masalah organisasi apa hubungannya dengan diskusi kita? Diskusi kita itu membahas tentang roh yang kamu klaim Iya, roh itu ajaran agama, bukan ajaran Saya cuma mau Makanya bilang kau dari agama mana? Kamu ini mewakili agama apa sih? Agama Hindu apa agama Buddha? dikuasai oleh roh halusinasi, Iya, sehingga kamu ceritamu tak jelas juntrungnya. Iya, Sebentar kamu mewakili bilang di bawah ajaran agama roh, siapa sebentar dulu? kamu bilang menyembuhkan orang, sebentar kamu bilang santet, sebentar kamu bilang ini. Ya, saya cuma mau bilang begini sama kamu, mewakili Luga. agama apa? Saya bukanlah orang yang anti mujizat, anti Iya, kamu kesembuhan ini sebenarnya dari agama apa dulu? Apa namanya, anti perbuatan ajaib. Saya tidak anti itu. Ya, saya termasuk orang yang percaya hal tersebut. Yang jadi pertanyaan, yang jadi kenyataan adalah bagaimana cara kita menguji apakah satu roh itu adalah roh dari Tuhan atau roh dari setan? Sekarang saya Caranya tanya. dengan Oke. cara bahwa Oke, apa sekarang saya tanya. tidak terjadi. Oke, sekarang saya Ketika tanya, perkataan sudah berapa tidak orang yang terjadi, percaya ajaranmu? Berapa orang yang maka percaya ajaranmu? dipastikan 100% bahwa itu nabi palsu. Iya, siapa saja yang sudah percaya kamu omongan dan dulu bacaan pernah itu? update status di Facebook, kamu bilang bahwa kamu akan berdebat, disaksikan orang 3 juta dan lain. Tidak terjadi perkataanmu. Dan dari situ saya simpulkan bahwa ceritamu semua yang kamu ke surga, kamu ini omong kosong. Oke. Sekarang ya diganti yang ngomong ya. Sekarang udah berapa orang yang percaya ajaranmu? Ya, siapa saja yang sudah percaya ajaranmu? Saya tidak mengajarkan ajaran saya Iya, mengajarkan siapa aja yang sudah percaya, yang kau ajarkan? Siapa aja yang banyak. sudah percaya? Banyak. Siapa aja?
Dari tahun 2013. Iya, siapa yang udah percaya? Tidak kurang dari 6 ustadz sudah percaya kepada apa yang saya Mana orangnya? sampaikan. Tunjukin. Saya udah diinjilin sama Edis. Coba pengakuannya. Sekarang begini, tema kita itu adalah menguji apakah tidak bisa kamu miliar, kamu tidak dinongol oleh organisasi manapun. Tidak ada satu organisasi manapun di dunia ini yang mendukung kau, bahkan kau yang lahir dari Mesianik pun malu ngakuin kamu. Kamu percaya Mesianik saja tidak ada yang mengakuin kamu. Kamu percaya tidak bahwa banyak orang akan disesatkan iblis? Pertanyaannya, siapa Kamu saja yang udah percaya sama tidak kamu? bahwa akan banyak orang disesatkan iblis? Itu sih juga. Iya kan, saya tadi pertanyaan saya kamu nggak sekarang nggak jadi jawab jangan dari tadi. ngomong masalah siapa yang percaya atau tidak. Iya, masa kau sudah 10 tahun berdebat nggak ada yang itu tahu, setidaknya jadi sekretaris kek. itu luas dan banyak orang yang melaluinya, sedangkan jalan yang menuju kepada hidup itu sempit dan sedikit orang yang melaluinya. Jadi jangan bermodal banyak orang. Makanya saya bilang, boleh kita ngomong, tapi omongan kita harus ada mujizat yang menentukannya. Ya. Nggak bisa asal ngomong kalau Ya, tidak gini, punya Luga dan mujizat. juga Edis, sementara ditahan dulu ya. Kita akan menanyakan kepada teman kita Kristen yang lain ini, biar fair di sini ya. Iya. Mimi Bos, Siapa yang selamat percaya siang sama Mimi Edis? Bos. Bentar ya, Mimi Bos, silakan dibuka mic-nya. Di sini juga Siapa datang yang lagi Mas percaya sama Antoni. Edis? Dia dari Mesianik loh ya. Siapa yang percaya dengan Ya, Edis? kita akan tanyakan ke Mimi Nah, Bos di sini juga karena dia Antoni. tidak pernah Bagaimana? menunjukkan identitas Mas dia. Mimi Bos. Sebentar Mas Antoni, sebentar. Mimi Bos, kita beri kesempatan. Bagaimana Mas Mimi Bos? Pandanganmu tentang diskusi ini antara Mas Luga dengan Mas Edis bagaimana ini? Pandangan saya tentang diskusi ini ya bagus sih, Edukatif ya ini. edukatif ya, benar. Jadi di sini sebenarnya tidak ada yang kalah maupun menang. Semua kita kembalikan ke umat masing-masing. Bukan begitu, Mas Mimi? Iya benar, tergantung Kalau- personal. Kalau Meme Bos kan setidaknya dia masih ngakuin, saya dari Katolik, saya dari Protestan, saya dari Advent. Masih kuat. Si Antoni, saya Advent saya tahu organisasi walaupun tidak sebesar karismatik, tapi ada organisasinya. Bisa dikatakan organisasi pendananya juga kuat, gitu loh. Katolik ya organisasi lebih besar lagi, organisasi raksasa. Nah kalau edisi ini apa? Dari gereja mana kita nggak tahu. Kita ini mewakili organisasi. Kalau kita tidak mewakili organisasi, mewakili diri sendiri nggak bisa, karena ajaran itu bisa kita ajarkan dari muncung kita sendiri. Harus ada Kalau ini saya setuju, Luga, saya setuju. Tetapi yang ditekankan oleh Mas Edis tadi adalah pembuktian mukjizat yang sering makanya sebelum Luga pembuktian omongkan. itu Nah di harusnya sini kita ntar belajar dulu. Mas Sebelum Edis itu pembuktian. mempertanyakan daripada kualitas pembicaraan kamu Iya, yang menyebutkan saya bla bla bilang, itu kan permasalahannya di sebelum situ. Kita lari ke pembuktian. Bagaimana Mas mukjizat, Edis? Bukan begitu ada Mas Edis? dulu perkenalan, Ya, bro. jadi saya tidak- Masa ya, lo jadi main gini. asal-asal ngebacot dulu. Ya, jadi begini. Saya tidak pernah mengatakan organisasi ini, organisasi itu sesat, tidak. Lalu kau dari gereja mana? Ada oknum-oknum di dalamnya, sekalipun saya tidak menganggap bahwa Luga ini mewakili karismatik atau mewakili GB, saya tidak menganggap itu. Saya menganggap Luga ini adalah pribadi tersendiri, satu orang, individual person ya. Jadi saya bilang begini sama Luga, kita itu sudah ditetapkan oleh Bible bagaimana cara menentukan bahwa roh itu dari Tuhan atau tidak. Itu tertulis jelas di dalam Ulangan pasal 18. Ya. Caranya bagaimana? Supaya orang tidak tanya kepada arwah-arwah, supaya orang tidak bertanya kepada bintang-bintang, supaya orang tidak bertanya kepada rasi bintang, tidak bertanya kepada jeroan binatang, tidak bertanya kepada ahli nujum, tidak bertanya kepada apa, supaya mereka bertanya kepada nabi. Nah, lalu bagaimana cara membuktikan bahwa dia nabi atau bukan? Sudah dikasih tahu kriterianya oleh Tuhan. Jika perkataannya tidak terjadi, maka itulah nabi palsu. Nah, dulu kamu sudah pernah membuat status di Facebook,
bahwa kamu mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan berkata kepadamu bahwa kamu akan berdebat dengan Zakir Naik, disaksikan 3 juta orang, bla bla bla, tidak terjadi. Oke, saya jawab ya. Dan dari situ dengan berpatokan kepada Bible, saya sebutlah bahwa kamu bernubuat palsu. Oke, cukup ya. Gini ya, gini. Nubuatan saya itu banyak, ratusan, di atas 100. Bagaimana kamu mengecek satu lalu menyalahkan ratusan nubuatan saya? Banyak sekali nubuatan saya. Kebetulan pas kamu baca salah satu di antara 100 nubuatan yang terjadi semua. Ada nubuatan itu yang belum terjadi, dan memang kita nunggu terus karena ini belum kedatangan Tuhan, karena itu memang lagi proses ya. Jadi kalau masalah yang datang 3 juta orang itu kan ini kan memang belum terjadi dan memang belum waktunya. Ya kita tunggu dulu dong. Itu bisa aja terjadi tahun depan, bisa terjadi 2 tahun lagi. Nggak bisa kamu langsung saya misalnya dapat nubuatan terus kamu mana nggak bisa begitu. Kan ada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan itu cuma 1 di antara 100. Masa kamu memelintir-melintir satu nubuatan terus kamu mengatakan semua? Kan saya bilang saya banyak bernubuat. Saya pernah bermimpi saya akan mengalahkan debater-debater Muslim. Dan sudah terbukti, saya viral, gitu loh. Saya sering berdebat dengan Ustadz Moko Ginta. Kau siapa? Gitu loh. Kau ngomong tuh adesinya gitu loh. Apa pengalaman kau dalam dunia perdebatan? Si Edi Prayitno ya, Edi Prayitno, ketua dari AWF ya, salah satu pimpinan dari AWF, sudah ngomong ke saya tentang kamu. Luga ini dari mana? Luga si Edi sini. Saya pusing ngadepin dia ini dari organisasi mana? Makanya Edi, saya bilang si Edis ini tidak akan pernah mengasih tahu nama organisasinya. Karena kenapa? Kalau seandainya dia menyebut satu nama gereja, misalnya gereja Advent, maka nanti dia akan dikejar orang Advent. Kalau dia mengatakan atas nama gereja, nanti akan saya cecar. Organisasi mana yang ngakuin kamu? Gitu loh. Nah, kamu ini membawa diri kamu sendiri. Kalau saya menyebut nama GBI, kenapa? Saya bergereja di GBI kok. Saya pernah bermain musik di GBI. Saya pernah membawa jiwa ke GBI. Saya pernah membawa donatur ke GBI. Banyak sumbangsi saya di GBI. Ya, saya pernah membawa donatur loh, ratusan juta ke GBI. Saya pernah jadi salah satu pemimpin anak jalanan sejak Bodetabek di tanahnya Ciputra. Itu membawa dana besar ke GBI. Jadi kalau saya bawa nama GBI, saya pernah punya andil di tanah Pak Ciputra saya. Tanya sekarang. Kau telepon sekarang. Saya pernah ada di situ. Ya, tanya si apa tuh? Saya nggak tahu ya si Luga ini. Makanya. Kenapa saya membawa nama tahu GBI? kamu menderita penyakit GBI. Saya juga ikut membesarkan GBI. Biar kamu tahu. Luga, dengar, Luga yang tahu dari gereja mana? Dengar dulu Luga yang kukasihi, ya. Ini karena saya mengasihimu, makanya kamu saya peringatkan. Saya tidak pernah tanya kamu masalah jauh jadi inilah jadi itu. Yang saya tanya kan adalah tadi kamu tanya, saya tidak percaya Luga di GBI. Kau kan bilang. Makanya saya tanya, pendeta GBI mana yang berani menyangkal saya? Saya sering membawa duit ke GBI. Saya pernah nyumbang GBI. Mana sih kamu Luga? Makanya saya tanya, tunjukin dulu identitas kamu. Kamu ini dari gereja mana? Gereja setan. Ini panik Luga ini. Luga udah panik. Iya, jawab dulu nama gereja kamu. Udah panik si Luga ini. Panik. Kok panik sih? Luga, kita ini membahas tentang roh yang kamu miliki. Iya, persyaratannya ada. Kamu dari gereja mana dulu? Kok lari ke gereja mana dulu? Nggak peduli. Iya, sebelum kita berdebat itu harus, kita kalau mau berdebat itu harus diperkenalkan dulu. Kamu dari kerajaan mana? Kerajaan mana? Loh, saya dari gereja Tuhan. Tidak perlu. Siapa nama pendetamu? Nama pendetamu siapa? Itu sekarang. Kamu jangan mengeles, jangan membuat satu pengalihan bahwa kamu berbuat palsu. Ya udahlah. Jadi jelas ya teman-teman. Bentar dulu. Jelas ya teman-teman. Ini pendebat liar. Ini nasihat saya sama kamu ya. Iya, kau nasihatin aku, kamu aja nggak tahu nama gereja, ngapain kau nasihatin aku? Nasihat saya sama kamu begini.
Iya, nama gereja kamu dulu biar kamu nasihatin orang. Keluarlah kamu dari roh halusinasi yang telah mencengkram kamu sekian tahun. Itu aja. Benar Ya, ini. keluar dari situ. Udah lah, udah cukup ini ya. Yang satu. Memang dia nggak mau begitu. Memang ada tipe-tipe manusia itu memang dia keras kepala, liar, jadi tetap posisi di abu-abu, nggak mau ke putih, nggak Yang mau keras hitam. kepala itu kamu, Luga. Ya. Sudah tahu nubuatmu tak terjadi, kamu tak bertobat juga. Nah, ya kan? Ini anak bebal ini satu nih. Loh. Udah dijelasin masih nanya lagi. Saya hanya minta sama kamu, keluarlah kamu dari kuasa roh yang Iya, mencengkram makanya kamu. kenalin dulu nama pendetamu Kamu siapa, terus-menerus siapa yang mendidik kau dan berhalusinasi, seperti ini. mengikuti Siapa halusinasimu yang mendidik kamu? pernah terjadi. Banyak loh orang kena penyakit kayak gitu, Luga. Saya Ini punya. lu pikir lu gak dikuasai roh aneh gitu? Ya, menurut saya Luga dikuasai roh aneh. Dia dikuasai oleh Nggak roh bener, Gak? yang membawa dia berpikiran halu terus. Gak benar. Ya, saya punya banyak. Tuduhan kamu ini sangat serius loh, Edis. Ya, saya ini. Kalau saya memang dulu punya benar itu nama benar. Gerejamu apa? Tuduhan sangat Kucing? serius. Nah, Dari ini- tadi kutanya. Ini menyinggung saudara kita Luga ini ya. Iya, jadi begini. Ya, Dia boleh itu menyinggung ceritanya. tapi kasih tahu dulu nama gerejanya, Dodol. Hari kenapa gereja sih? Apa hubungannya? Ya kau ini kan berbicara atas nama siapa sih, atas nama diri sendiri Atas atau nama atas diri nama siapa? sendiri. Sudah saya bilang dari tadi berapa Ya kali atas udah, nama kalau kau atas sendiri. nama sendiri kau ngomongin, jangan ngomongin Ya. Tuhan, ngomongin diri kau Artinya sendiri. ini ya, kalau boleh saya tengahin ya, artinya ini sesama saudara seiman yang enggak, Kristen dengan enggak. Kristen. Jangan bilang saudara seiman. Ya, Kan saya katakanlah bilang, dia dari sesama gereja Kristen mana ini dia ya. mau Kalau saya koreksi lagi, sesama Kristen ini saling membuka. Tujuannya Edis ini yang saya lihat, saya dengar, ini adalah memberikan wawasan, memberikan nasihat. Tetapi Luga ini mempertanyakan tentang di mana letak kedudukan si Edis. Nah, di sini sebenarnya nggak nyambung. Satu sisi ingin pembuktian, satu sisi ingin membuktikan pembuktian bagaimana Edis ini bisa berkata begitu. Posisi dia di gereja mana? Ini kan sebenarnya nggak nyambung ya, Edis. Loh, begini loh. Betul. Saya jawab ya. Begini. Bentar, Jadi Dis. Bentar, lihat, Dis. Luga Edis, ini bentar, hanya Dis. membuat satu pengalihan Iya, Edis, untuk bentar. membahas klaim-klaimnya dengan lari membahas masalah gereja. Apa hubungannya? Iya, bentar. Iya, bentar. Gitu Diam loh. dulu ya. Kamu Sabar ya. tidak saya anggap bahwa kamu mewakili karismatik, mewakili GBI. Tidak saya anggap. Kamu hanya saya anggap sebagai iya, satu nggak kamu anggap juga nggak masalah, yang nggak mau sedang anggap nggak masalah. mengalami. Yang jadi masalah adalah tidak ada yang percaya omonganmu, nggak ada satu manusia pun yang ikut dia. Yang terus-menerus membawa kamu kepada pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Gitu loh. Orang-orang semacam itu banyak Luga yang menderita penyakit seperti itu. Itu namanya satu penyakit. Saya tidak tahu apa istilahnya penyakitnya, tapi ada itu penyakit semacam itu. Ya, artinya begini Luga. Saya cuma minta sama kamu begini. Keluarlah kamu dari kuasa atau cengkeraman roh yang terus-menerus membawa kamu kepada pikiran-pikiran kosong yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Nah, Edis, Oke. kamu berkata begitu tuh dasar kuatnya apa kepada Luga? Oke, saya tunjukkan. Dulu, saya kan berteman sama dia di Facebook. Dia bikin status bahwa dia akan berdebat dengan Zakir Naik, disaksikan oleh 3 juta orang. Kemudian akan sekian banyak orang menjadi Kristen dan lain sebagainya. Tapi tidak terjadi. Nah, ini Oke. coba Saya jawab diklarifikasi ya. oleh Luga, bener nggak pernah menulis begitu? Ya, saya jawab ya. Saya ngomong kayak gitu, saya masih punya dasar. Saya pernah debat dengan Moko Ginta, yang senior, sama-sama senior dengan Zakir Naik. Jadi kalau saya ngomong kayak gitu, masih diam dulu kau, ya. Saya ngomong kayak gitu, saya dasarnya ada. Saya sudah pernah berdebat dengan mbah-mbahnya debat di Indonesia ini, ya. Zakir Naik dengan Moko Ginta itu nggak jauh, nggak terlalu jauh, sama-sama aja itu. Bahkan lebih tua, bahkan masih lebih tua Moko Ginta. Moko Ginta masih punya 50 buku. Dan saya sudah 7 kali debat dengan Moko Ginta. Jadi kalau hanya dengan debat dengan Zakir Naik, menurut saya itu bukan suatu mimpi. Karena itu pun menurut saya itu masih terlalu biasa, ya. Karena Zakir Naik pun di mata saya juga bukan siapa-siapa, dan dia juga udah bangkrut gitu loh. Nah, kau tuh siapa? Kau debat sama siapa, Ucok? Kau tuh udah debat sama siapa? Sama si Edi Praetno pun kau nggak mampu berdebat. Pernah nggak kau debat terbuka sama si Edi?
Makanya Baik. kau jangan bermimpi, kau tuh jangan halusinasi, kau yang halusinasi. Aku berdebat sudah pernah membuktikannya 7 kali debat dengan Moko Ginta. Ya, 7 kali saya debat dengan dia. Kau berapa kali? Pernah nggak kau ketemu sama Moko Ginta? Opung kau aja lamsen lebao, minta nomor HP-nya Moko Ginta sama saya. Ya, Kau jadi tahu ya. apa yang saya tanya dengan apa yang dijawab pun udah nggak Itu nyambung. sama aja, itu kapasitasnya. Intinya saya sudah pernah debat dengan Moko Ginta, itu sama Yang saya kapasitasnya. tanyakan bukan itu loh, Ga. Itu Kenapa? sama dodol. Zakir Naik juga biasa aja. Moko Ginta juga pendebat yang luar biasa, ucok, kolor. Ini apa Lalu yang kau debat sama siapa memang? Kau sudah pernah berdebat dengan, jangan Moko Ginta dulu Ya, deh. Pernah nggak gua debat sama Edi Praetno? Saya Pernah nggak kau teringat debat sama Mene Mali? dulu ada satu golongan bahwa kiamat akan terjadi hari apa. Orang gila Kemudian lagi mereka ngomong. berkumpul di lapangan, tapi tidak terjadi kiamat itu. Ya kau itu debatnya sudah Saya sama siapa masih aja. dipercaya Saya itu. debat sama Moko Ginta sudah sering. Nah, Kau debat orang-orang sama semacam siapa? dia. Jadi saya cuma mau ngomong gini, banyak orang yang Kau beragama. berani ngomong kau halusinasi sama aku, giliran kau cuma Ya, debat-debat di dia Facebook aja tidak kau dia tidak pelanggar. mengerti kebenaran. Ada orang ngomong Ini apa kalau saja dekat dengan tuh gue saya. banting nih bagi pasangin. Saya cuma tidak mau. Ya, sebentar. Akan saya tracing dulu ya tentang permasalahannya itu tulisan duga di EB. Apakah benar ini EB-nya yang ini? Benar nggak? 1 tahun ya? Bisa banyak, ya bisa banyak. Nah, ini yang mana? Postingannya yang mana? Kan ini poinnya di situ tuh. Tuduhan Edis mengatakan Ya, duga coba akan ditunjukkan berdebat. lagi. Yang mana Itu ini? sekitar 2017 itu saya lihat. Begini ya, kan saya bilang, saya dengerin ya, saya mau nantang Zakir Naik. 2017 sudah nggak ada, Pak Jun. Dengerin dulu ya. Saya bikin tulisan, saya menantang Dr. Zakir Naik debat. Bedanya banyak EB-nya ini. Dengerin dulu Julfikar. Saya menantang debat Dr. Zakir Naik debat di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu ini ide saya, tiba-tiba Hani Kristianto mengundang Zakir Naik di Stadion Bekasi. Jadi saya tidak mengatakan bersamaan Zakir Naik yang nonton 3 juta. Saya tidak mengatakan bersamaan, tapi itu beda cerita. Yang satu penglihatan tentang teman saya, melihat saya berdiri di atas 3 juta, lalu mereka berseru saya Nabi dan Rasul. Ini masa 2 pernyataan kau gabungkan jadi satu? Kau kan penipu di sini, sayur. Kau gabungkan 2 pernyataan menjadi jadi satu. Kau kan itu biar lebih namanya. enak. Kalau itu statusmu belum postinganmu belum kau hapus, coba lihat sekitar Iya, tahun makanya tunjukkan 2017. mana saya ngomong, saya bahwa saya bernubuat, saya akan berdengar. Mana postingannya? Iya, Mana justru itu buktinya? kau tunjukkan biar Iya, lebih tapi jelas bunyinya iya, bagaimana. makanya kau yang tunjukkan karena kau yang mengatakan itu Facebook saya kan sudah nggak ada. Saya mana tahu. Nah itu namanya kamu Makanya karena kau nggak berkelit. bisa nunjukkan. Kau kalau di kantor polisi habis loh kamu loh. Itu Makanya namanya kau kau jangan nuduh orang. berkelit. Itu namanya kau berkelit. Jadi begini. Iya, makanya kamu kan tidak bisa Yang menunjukkan saya nih, baca karena kamu waktu tidak bisa itu, menunjukkan. Saya tidak pernah ngomong seingat kayak gitu. saya, bunyinya Seingat begini. kamu doang. Kamu Bahwa tidak pernah kamu mana buktinya. akan berdebat dengan Zakir Tunjukkan mana Naik. postingannya, Disaksikan lontong. 3 juta. Nah, kan kamu ngeles sekarang. Tadi kau udah iyakan itu. Sekarang kau ngeles. Inilah yang namanya kau Saya pintar bilang itu bersilat-lidah. pernyataan 2 yang berbeda. Kau Satu penglihatan bersilat-lidah teman juga. saya. Saya ingat apa yang saya lihat waktu itu. Iya, masa bukti yang sekarang mana bukti tulisannya? Iya, makanya kau tunjukkan Facebookmu. Ya, aku kan nggak punya Facebook lagi. Mana? Aku kan tidak punya Facebook. Facebook Itu saya namanya kau berkelit. sudah 6 kali diblokir orang. Tadi barusan kau akui bahwa dari sekian banyak nubuatmu banyak terjadi. Makanya ditunjukkan buktinya. Jangan kau di sini kena pasal penipuan 378 penipu kau. Gini loh, pertama gini aja, Luga, apakah kamu percaya bahwa saya mengasihimu sehingga saya katakan? Bukan masalah itu, kau udah memfitnah saya, mana buktinya? Loh, Tunjukkan. barusan kau tadi mengakui bahwa dari sekian banyak mukjizat, Loh, jangan gara-gara hanya satu yang seperti Itu kan saya kan sudah Jangan lupa kejadiannya, makanya Jangan, tunjukkan buktinya jangan. mana. Perasaan saya nggak pernah ngomong gitu Seperempat, deh. kalau salah itu bukan dari Tuhan. Iya, makanya mana tunjukkan tulisannya mana. Loh,
Facebookmu kan yang tahu kamu. Gimana Loh, sih? kan kamu yang bilang saya menulis seperti itu di Facebook. Saya kan udah nggak punya Facebook. Sudah 2 tahun saya nggak punya Facebook. Berarti udah kau hilangkan. Ah ya udah, makanya kalau nggak ada bukti jangan kau main-mainkan di sini. Ya udah, sekarang kau klarifikasi. Sekarang bagaimana dulu perkataanmu bagaimana? Kan saya bilang ada teman saya bernama Eli, dia mendapatkan penglihatan tentang saya. Saya berdiri di atas 3 juta orang, dan lalu orang banyak itu mengatakan saya nabi dan rasul. Itu penglihatannya si Eli. Nah, lalu penglihatannya si Eli kok bisa kau gabungkan dengan tantangan Zakir Naik tuh gimana otak lu? Otak lu tuh ada di mana? Terus yang anumu gimana? Saya menantang Zakir Naik debat di Stadion Gelora Bung Karno. Saya bilang, nah sekarang kenapa kau gabungkan 3 juta dengan Zakir Naik? Otakmu ada di mana? Ah, enggak seperti itu. Kau sudah Kenapa kau gabung-gabungkan? Kau sudah berjilid lagi. Yang saya lihat bukan seperti itu. Yang saya lihat, kamu mengatakan Iya, bahwa makanya tunjukkanlah buktinya biar ada bukti tertulisnya. Jangan cuma kau ngomong. ya, makanya kau saya konfirmasi sama kamu. Sekarang Iya, berarti kau salah baca. Berarti kau salah membacanya. Kau Ya. tidak baca jelas. Baik, sekarang saya minta kamu atas nama Tuhan berbicara. Betul tidak? Dulu kamu pernah bilang begini, bahwa Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi seorang pendebat yang Betul, yang besar. betul. Dan kemudian akan ada 3 juta orang atau berapa juta orang begitu akan murtad. Terus Anda katakan bahwa Zakir Naik akan dikalahkan dan kamu akan berdebat dengan Zakir Naik. Betul nggak? Saya mengatakan saya akan berdebat dengan Zakir Naik. Ah, Dan itu berbeda lagi dengan murtadnya manusia. Itu berbeda lagi. Itu dulu. beda, Luka, dengar dulu. beda. Makanya kamu saya konfirmasi. Kamu Makanya bilang, kalau kamu tidak punya bukti tertulis, jangan kamu asal ngarang-ngarang. Seperti si iblis kau jadinya. ada Luga, Tuhan mau Iya, berkata buktinya mana? Makanya kalau ada kayak gitu kau screenshot supaya ada bukti di persidangan, Bucok. sekarang Kau kan gini. mau mendakwa orang, kau harus rajin. Kalau kau ingin mendakwa orang, kau harus rajin screenshot supaya ada bukti. Sekarang giliran ditanya buktinya, kau nggak ada. Kasihan kaunya. Facebookmu yang mana? orang. Yang mana Facebookmu biar saya cek lagi? Ya, share sekarang ya. Kau cari deh, terserah. Cari aja. Saya buka dulu Facebook Nah, saya. cari. Saya lihat dulu Facebook saya. Karena kita udah lama ini. Lagi. Facebookmu banyak sekali. Inilah bukti orang Kristen, teman-teman, yang Kalau cuma nggak salah nama Facebook itu nah, berbohong itu kerjanya tuh. Lugahon Tambunan. Kerjanya mau nipu aja. Nipu apanya Luga? Kau masuk neraka kau sama si Rudi kau. Kerjanya kau berbohong aja, nipu aja kerja kau. Ah, ini bukan Facebookmu yang dulu ini, udah ganti lagi di Facebook Dan saya bilang Facebook saya selama 12 tahun itu udah ganti 6 kali. Terserah kau cari sampai buat salah kau. Facebookmu bukan ini berarti yang dulu. Terserah kau lah. Dulu itu kau kalau nggak salah begini, Tuhan bilang sama saya, Jangan kau menduga-duga, Ucok. Itu harus ada, makanya harus ada barang bukti di persidangan tuh harus ada barang bukti. Makanya kalau kamu fitnah orang, kau rajin-rajin screenshot. Masa kau mau main, kau nggak screenshot, harusnya kau screenshot, kau simpan selama 10 tahun. ini Facebookmu, itu udah 2017 juga. Nah iya, makanya kalau nggak ada misalnya bukti baru, kau cari bukti baru, kau cari kasus baru. Percuma kau fitnah-fitnah orang tapi nggak ada buktinya. Ada tapi nggak ada buktinya, kan bohong namanya. Penipu namanya kau. Itu Luga, kau cuma berkelet aja sekarang. Iya, makanya mana buktinya, screenshotnya mana? Itu harus ada barang bukti di pengadilan, jangan tuduh-tuduh orang. Jelas kok, screenshot mana. Ya kalau nggak ada bukti kan berarti kau nipu namanya. Simpan sesuatu yang nggak penting. Iya, makanya Nah, sekarang ini contoh nih. Ini statement ini kita ngalihkan topik aja nih. Ini kamu bilang begini. Upah menolak Yesus dipasang microchip 666. Ini apa ini Luga? Apa hubungannya microchip 66 ini Luga?
Dari sini saya sudah tahu bahwa pemahamanmu tentang Bible itu sudah banyak keliru juga. Udahlah. Ini anak udah nggak bisa nunjukin bukti. Jadi, resmilah kau penipu ya. Udahlah. Udah Ini kau cukup ya. bikin lagi status begini. Muslim akan ditanamkan microchip di tubuhnya 666. Apa ini kayak begini luga? Mana ada begini seperti ini? Kamu kait-kaitkan dengan kitab Wahyu pasal 13. Ini nggak ada luga. 666 itu bukan microchip. Udah nggak ada bukti, dia ganti kasus karena buktinya nggak ada. Tapi udah Bukan nggak ada bukti, kau tadi sudah mengaku itu. Memang kau berkelit nggak ada sekarang. yang mengaku, ngaco kau. Makanya kalau mau membuat suatu gerakan, Ini kok banyak banget kasus sih. kan barang bukti, Jangan. bukti rekaman, bukti omongan. Udah lari Setidaknya kau cari bukti baru. Saya begini aja lah sama kamu Luga. Pertama-tama, kalau kamu bilang tentang roh, kuasa roh, mati, dibangkitkan, tuli mendengar, itu memang ada. Tapi yang kamu klaim, yang kamu bicarakan ini, itu masih jauh dari itu semua. Intinya kamu di mata saya guru palsu. Kau masuk neraka sama si Rudi, ya? Yang Kau masuk neraka aja, neraka kamu. ceritakan. Kamu tahu neraka kan? Kamu masuk neraka aja lah. Capek gua ngomong sama lu. Di Bible Ya. ada neraka Luga. Kau masuk neraka aja maupun kau. Di Bible itu tidak ada neraka. Iya, kau masuk neraka aja. Kan neraka aja kau tak tahu. Di dalam Bible itu tidak ada neraka, yang ada itu Gehinom, lembah Hinom. Itu Kamu baru ada. itu jurus ular doang, muter-muter. Kau tuh jurus belut, dipegang, cari sana. Ini anak bukan berdebat, cuma memang mau ngerecok-recokin doang. Datang sana, ngerecokin, baru ntar keluar lagi. Kadang-kadang ngomong, kadang-kadang enggak. Gua udah tahu nih manusia satu ini. Kan yang lain Ntar dia mungkin masuk lain. muslim. Ntar tahun, pernah loh, 1 tahun nih anak nggak nongol loh. Setahun nggak nongol, tiba-tiba nongol lagi, tiba-tiba hilang lagi. Ini anak belut, makanya orang kayak gini nggak perlu diinjilin. Ingat loh, orang-orang Kristen loh. Ada tipe-tipe manusia nggak perlu diinjilin. Kalau Muslim masih bisa diinjilin, tapi kalau dia ini nggak bisa. Inilah yang disebut guru palsu. Guru palsu itu nggak perlu diinjilin. Makanya gue nggak pernah mau berdebat sama dia. Dianya aja maksa-maksa dari tadi. Udah kan gue bilang udah selesai. Masih ngomong, tapi memang gue harus perlu luruskan. Setelah gue luruskan, nggak akan gue ajak lu debat lagi. Udah, stop. Tidak pernah saya punya niat berdebat dengan kamu Luga. Cuman Saya tadi berdebat sama si Antoni. Kamu yang nafsu, ya. Ingat. Kamu yang tadi nafsu mau debat sama saya. mengatakan saya Kamu yang itu saya hanya mengcounter saja apa ya, yang udahlah. Nah, Saya- kamu udah counter tadi kan? Udah Ya, dicounter. seperti itu. Ya, Dan, udahlah. ini tidak ada tentang perdebatan atau enggak. Saya cuma mau mengingatkan kamu begini. Nggak Bah, usah kau ingatkan kan saya bilang. Nggak usah kau saya ingatkan lihat dari karena di mata saya juga kamu guru palsu. tentang Masalahnya. seperti yang kamu katakan semua tidak benar. Gitu. Iya, karena Itu. kamu satu nggak punya mujizat. Kamu nggak dibaptis Islam. Ya, kamu tidak berbahasa. Kamu berbahasa roh nggak? Ya, saya tidak pernah mengklaim itu. Kamu berbahasa roh nggak? Oh tidak, saya tidak pernah mengklaim itu. Nggak, maksudnya kamu sehari-harinya berdoa berbahasa roh nggak? Tidak. Pantesan aja si lontong. Udah. Ternyata yang gua lawan tukang sayur udah. Ya, Bismillah. tidak salah. Jadi saya cuma mau bilang begini. Oke, cukup ya. Orang- Saudara, kalau ada kata-kata salah udah saya rasa cukup ya. Orang dikaruniai itu dikaruniai macam-macam. Pertama, ada yang dikaruniai bernubuat, ada yang dikaruniai bermujizat. Jadi ini, jadi si Edi ini ya, teman-teman ya. Terakhir ini closing ya. Ya Kamu closing ya. tidak dikaruniai mujizat juga tidak dikaruniai bahasa roh. Yang Oke, kamu oke. cuman apa Nah. nggak ada gunanya. Jadi teman-teman, jadi sudah jelas ya. Enggak, bahasa roh Bentar, bukan bentar. seperti itu. Iya, udah bro. Saya nggak buka pembahasan bahasa roh. Ada orang yang mengartikan apa yang dikatakannya. Saya tidak buka pembahasan Edis. Udah, saya bilang. Saya Kalau tidak orang buka berbahasa pembahasan. roh, dengar buka.
kalau orang berbahasa roh, dia tidak tahu apa yang diucapkan, tetapi Iya, ada orang saya lain, tidak mau membahas ada bahasa orang roh. Jadi lain yang akan mengartikan bahasa itu bahasa roh. Itu juga apa? bahasa roh. udah dibilang saya tidak mau membahas bahasa roh, malah ngomong. Makanya harus dikonfirmasi. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh, Ananias ketika dia berdoa, kamu akan bertemu dengan seseorang begini-begini dan dia buta matanya dan kamu akan Makanya debat sama gue, gila ya, nafsu banget nih debat sama gue, mau cari pansos seperti sama itu. gimana. Itu baru namanya jelas, bukan cuman pribadi-pribadi. Saya kan Begitu. tidak minta penjelasan kamu, kok mau jadi pansos apa gimana sih? Kok kamu bilang kamu berbahasa roh? Kalau Saya kan tidak mau bahas bahasa roh, kok kamu malah ngomongin bahasa roh? itu bukan bahasa roh. Bahasa Iya, roh malah dipanjangin. itu bukan itu. Gimana Oke, sih kamu? oke. Bahasa Oke, roh. gantian ngomongnya. Bahasa Gantian. roh itu adalah bahasa yang diucapkan oleh seseorang oleh kuasa roh. Dia tidak tahu apa yang diucapkan, tetapi ada orang lain nanti yang akan mengartikan bahasa itu. Itu Iya, udah ngomongnya gantian dulu, Cok. penglihatan pun bukan penglihatan sendiri-sendiri. Bilang gantian ngomongnya. Dikasih kamu contoh, misalnya Ananias ketika dia berdoa, dia melihat satu penglihatan bahwa nanti ada orang datang kepadamu begini-begini, matanya buta, dan kamu doakanlah dia, tumpangkan tanganmu di atas kepalanya, maka dia akan melihat lagi. Ah, itu baru benar, bukan cuma penglihatan urusanmu sendiri, gitu loh. Udah belum? Sendiri itu, kalau penglihatan itu bukan tentang urusan pribadimu. Penglihatan itu nanti akan ada orang yang mengkonfirmasinya. Contoh Udah lagi, misalnya di dalam Bible, ketika mana- misalnya, ketika, Udah belum? ketika misalnya Samuel, ya, dikatakan bahwa besok akan datang orang seperti ini, badannya tinggi, begini, bla bla bla, dan kau urapilah dia menjadi raja Israel. Ternyata besok datang beneran orangnya, siapa? Saul. Jelas gitu loh. Penglihatan kok cuma penglihatan sendiri tentang mandau terbang. Apa itu luga? Ceritamu sih yang percaya itu siapa sih yang percaya ceritamu itu kalau bukan pengikutmu? Silakan. Nah, lu aku lihat sih juga ini. Oke, bentar ya, sebentar. Nah, lu saya. Jadi bentar. Jadi teman-teman, Dikarantina aja saya kan juga bilang, ini. saya tidak mau bahas bahasa roh. Dia malah ngomong bahasa roh. Oke. Ini anak nafsu banget debat sama gua. Nafsu banget dia. Untuk mungkin mau naikin ratingnya kali. Jadi gini. Dia ini sama-sama si Bom. Sama-sama Rudi. Ya, walaupun beda merek. Ini mereknya Mesianik, Rudi mereknya Protestan, Bom hidup di dua alam. Karismatik Protestan dia mainkan. Tadi si Anthony Advent sama ini, semua menolak bahasa roh ini. Stephen Tong punya nih. Jadi ini anak, inilah yang disebut guru palsu. Ya. Gua ngomong dikit. Guru palsu, lu gah? Bentar dulu bro, satu-satu Iya. lawan gua, satu-satu nanti. Nah, jadi di sini, ini semua ini dibawa ke pihaknya Katolik ini semuanya, sama ini. Jadi dia ini sebenarnya dengan Bom ini sama ajarannya, sama-sama menentang mujizat, bahkan dengan Islam pun sama, satu roh tidak berbahasa roh. Lihat, Muslim juga nggak mau berbahasa roh, nggak mau Muslim, Buddha, Hindu nggak ada yang mau bahasa roh tuh. Bom, Rudi Yohanes. Nah, jadi ini satu kerajaan sebenarnya, cuma beda merek aja. Nah, makanya kalau saya berdebat dengan Edis, Muslim akan lebih pro ke dia karena agak mirip-mirip ajarannya. Gitu. Jadi saya rasa cukup. Jadi dia ini fix guru palsu. Ini kamarnya di 309 di neraka bareng si Bom ini. Udah cukup ya Edis ya. Oke, kalau sama Muslim gue mau berdebat deh. Kalau sama ini anak satu udah sorry lah. Saya pertanyakan dulu kau, lu gah? Ini anak nafsu banget sih debat sama gua. Udah cukup. Tanya dengan kamu, kalau Istirahat teologi, dulu. kau pendeta. Satu aja saya tanya, bisa kau jawab nggak? Lu gah? Lo gereja miskin nggak usah nanya lo ah. Langsung tanya aja. Oke. Langsung aja Bang Hewan. tanya. Hewan apakah punya roh apa tidak? Enggak, disangka Luga mungkin saya itu. Itu bukan saya Luga. Ya. Hewan apa punya roh apa enggak? Sambungan tadi yang kita Kau tanya bicarakan. Mas Edis, cocok kalau nanya itu Mas Edis. Kau yang jawab lu gah.
Ya kalau Bisa tukang kau jawab sayur nggak? kau ngapain nanya-nanya sih? Kalau katanya kamu teologi ya, Nggak usah di Hewan. mata saya kau udah sayur, udah. hewan punya roh enggak? Tanya aja maupun kau. Lah, opungmu nggak tahu, tolol kau. Jangan menyerang pribadi. Iya. Jangan nyerang pribadi. Itu menyerang opung saya. Tarik itu. Tarik. Ini kalau gua ketemu di jalan nih gua banting-banting ya anak satu. Jangan. Itu menyerang pribadi. Sama itu. Diskusi yang baik. Udahlah, kau Memang kau sebagai teologi ya? Jawab. kamu sebagai perwakilan Enggak. Advent. Hewan, apakah punya roh apa enggak? Ya, jawabannya begini. Kamu sebagai perwakilan Advent dengan Bukan perwakilan pribadi saya ini, pribadi. Ya. Tadi kau tanya-tanya si bercipokan sama si Edis, ya. Kamu cocoknya berkawan sama si Edis. Kalian tuh satu kerajaan. Gereja gembel. Yesus di dunia ini tidak punya gereja. Tidak punya apa tercatat di gereja sidang mana. Yesus, dia mengabarkan Injil. Ya, biar tahu kau. Jadi nggak usah tanya-tanya sidang mana. Yang penting mengabarkan Injil yang benar. Cuma 5.000 doang, kagak naik-naik, nggak bisa berkuasa di Indonesia ini, sok. Jadi saya tanya, apakah hewan mempunyai roh apa tidak? Jawab. Kau nggak usah ngajarin aku, kau tukang sayur. Kau ngajarin, aku nanya. Gak usah kau nanya kau sama si Edis sama opung tahu. Memang kau tolong nggak bisa menjawab. Edis itu opung tahu, kau nanya sama dia. Nggak bisa jawab, kau jawab itu. Ngapain tuh jawab kau tukang sayur? Jawablah, punya roh apa enggak? Itu aja. Kan ku bilang kau tanya sama opung kau mau lagi si Edis. Opungmu lah. Masa opung saya kau tanya? Jawab. Berarti kamu bukan teologi ya. Abal-abal. Jangan menyerang pribadi dong. Kita diskusi, apalagi kita sama alat Batak. Nggak boleh gitu. Iya, tapi Yang dia itu baik-baik aja selalu kita bicara. memojokkan orang lain. Nggak bagus. Ini jemaatnya Hanya di satu Indonesia cuma pertanyaan 5.000 jemaat di Apakah hewan Indonesia. mempunyai roh apa tidak? Iya gereja kau gereja susah, kau jangan nanya. Susah. Kau yang susah. Yang lebih susah si Edis, gerejanya nggak ada. Nggak masalah kalau apa. Yesus juga nggak punya gereja. Cukup. Yang penting pengikut Yesus itu aja. Ini tukang sayur nanya-nanya lu. Gila lu. Bisa kau jawab nggak? Kalau nggak bisa Kau biar nggak saya level Cok. Kau biar levelnya saya masih kasih Edis. tahu. Teman-teman tolong diadu aja nih si Edis sama si Enggak. siapa? Edis sama si Juga. Antoni. Diadu-adu. Hewan punya roh apa tidak? Kan kau Jawab. bilang kau tanya sama guru kau si Edis. Jawab dulu. Iya, Manusia sudah punya tidak mau roh. jawab Bapak Kan Antoni. aku bilang kau Sudah, sebagai tukang anggap sayur, aja kau tanya punya. sama tukang sayur. Sudah jangan lagi menyerang pribadi, tukang sayur, tukang lontong, tukang apa, nggak perlu lah itu. Kita di Ya sini kan kan gua berdiskusi bilang, kau tanya sama sama-sama si orang Edi. Batak lagi. Aduh, memalukan. Udahlah. Pelajarilah dulu ya. Nanti kapan-kapan kita bertemu. Ya, jadi Advent di mata saya adalah gereja yang jemaatnya cuma di Indonesia cuma 5.000 kalau nggak 7.000. Ya, kalau Edis Mesianik itu hampir bisa dihitung jari. Itu mungkin hanya sebatas 500 kalau nggak 700 orang itu di Indonesia Mesianik itu. Lalu kalau karismatik itu sudah mencapai 30 sampai 40 juta di Indonesia. Jadi bukan tandingannya. Kalau Katolik masih boleh lah, masih ada perlawanan karismatik versus Katolik. Saya masih bisa ladenin debat akbar. Ini Advent jumlahnya cuma 7.000 di Indonesia, lu mau ngelawan gua? Ya elah. Muslim aja yang mayoritas terbesar di Indonesia juga lawan, apalagi yang lo cuma sekte kerajaan-kerajaan. Gimana Banyak lu? orang dipanggil tapi sedikit yang Itu terpilih. alasanmu aja. Itu karena kau alasanmu. Bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan berapa orang?
Oh, jadi maksudnya Banyak, kan? yang cuma 7.000 orang di surga gitu loh. Nah, jadi masuk surga itu ndak begitu banyak. Biar kamu tahu. Tapi kamu pendeta dunia. Ya, bukan hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Nggak boleh gitu begitu, Anthony. Udahlah, jangan sampai Ya, kalau memang dia begitu. teologi, ya jawablah pertanyaan saya tadi. Kan ku bilang, Hewan punya roh apa enggak? kalau gereja cuma 7.000 di Indonesia jumlah jemaatnya, itu nggak ada tiket Masalah untuk itu. boleh nanya. 2 orang nggak masalah, yang penting Nggak benar bisa. kelakuannya. Standar saya cuma persyaratan organisasinya minimal 5 juta. Kalau nggak mencapai 5 juta nggak boleh nanya sama saya. Nanya aja sama si Edis. Kalau si Edis bisa. Sombong. Orang Masa sombong. jemaat cuma 7.000 Iblis nanya-nanya. sombong. Waktu Yesus dicobain, lihat dulu dunia ini. Sembah aku biar engkau miliki ini. Aduh, sombong banget kau luga. Amit-amit. Ya, gimana, Edis? Sudah diselesaikan? Sudah cukup? Anthony, sudah cukup? Cukup. Cukup. Sama-sama Gimana sekarang di closing aja, Mas Meme, di closing. Meme bos, silakan di closing aja. Kok jadi saya yang closing, Bang? Iya, kamu tak kasih kesempatan untuk closing. Sebagai sebagai Penghormatan kita koordinator. untuk teman kita. Silakan, Mas Meme, di closing aja. Oke, untuk closing saya mewakili teman-teman Kristen. Pada sore hari ini tidak ada gunanya untuk memperdebatkan sesama sekte Nasrani, bukan sekte Kristen ataupun Tritunggal ya. Kita tidak melihat dari denom mana, contoh tidak melihat dari denom Katolik maupun yang lain-lain lah. Tapi yang kita lihat di sini, kita adalah anak Tuhan. Intinya kita berpegang teguh kepada Markus 13 ayat 13 bahwasan jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus, karena jikalau engkau meninggalkan Tuhan Yesus, konsekuensimu adalah neraka. Engkau akan ditempatkan bersama-sama dengan iblis yang telah dibuang dari surga, maka disitulah tempatmu. Maka berpegang teguhlah kepada Markus 13 ayat 13, itu yang harus kita imani dan tidak boleh meninggalkan itu. Amin. Oke. Terima kasih untuk Gimana, Bro? ya, bentar Mas Duga, untuk closing dari pihak Muslim, silakan saya kasih kesempatan untuk Ustadz kita, Ustadz Zulkifli M. Abbas. Mas Juma? Di belakang kali Pak. Mungkin ini Ustadz Sugi mungkin bisa mewakili kita untuk closing. Mas Sugi? Mungkin menjauh juga. Kalau begitu tutup aja Mas Andi. Di closing aja dari pihak Muslim. Ya, sebelum ditutup, habis ini kita akan diskusi kembali, diskusi lintas agama sama Om Meme bersama Anthony, nanti Muslimnya siapa nanti sesudah ini ya. Yang jelas Habis ada ini Bang hikmah. Edis aja dengan Bang Luga lagi. Ada Bang Juma Sesi ini. kedua. Sesi kedua ya. Sesi kedua nanti ini Bang Iya. Juma bersama tim Meme Bos, Bang Anthony dan lain-lain Bang Juma. Siap lagi ya untuk asah. Insya Allah. Oke. Habis Saya asar tutup tapi dulu. di sini Iya. ya. Ya, Oke, saya silakan. tutup dulu. Hikmah yang kita petik sebagai seorang muslim, bahwa alhamdulillah sesama muslim tidak ada hal-hal demikian. Ya, mau di masjid, dari masjid manapun. Bang Juma aja deh yang tutup deh. Silakan Bang Juma dulu di closing. Nggak, saya cuma mau promosi sarung saya aja Bang, mana tahu ada yang mau pakai. Lanjut ditutup. Oke, baik. Oke, saya tutup dulu dong, Di. Andi, Ya, ini saya tutup dulu. Terima kasih buat semuanya ya. boleh nutup dong. Ya, terima kasih. Ini ditutup dulu baru buka lagi. Buka tutup. One way terus. Ya, oke. Terima kasih semuanya. 2 menit kita kembali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luga. Bang Luga. Siapa nih? Meme. Ah iya, dari mana, Bro? Ini part 2 ini kita berdua lawan mereka boleh ya? Enggak, Pak Meme dari gereja mana dulu? Katolik. Oke. Nanti part 2-nya kita berdua lawan mereka boleh? Boleh saja. Oke. Saya Mau lawan yang punya sarung, Bang. Ya, saya ngomong sedikit dulu. Boleh. Saya ngomong sedikit lagi nih.
Saya tidak benci Katolik, saya tidak pernah benci Advent, saya tidak pernah benci Mennonite sekalipun. Asalkan Mennonite itu kolaborasi dengan saya. Tapi kalau kawan saya, Nabi saya. Jadi kamu tidak percaya dengan kenabian, setidaknya kamu diam, jangan saya ke Nabi, nanti kau saya potong gitu loh ya. Kalau kau memang tidak mengatakan, oke lah, mungkin arahnya Bang Luga, nah kau dia, Bang Luga, ayo, saya nggak akan